Bab 581. Berdagang untuk mencari jalan keluar. Sebagian bersukacita, sementara sebagian lainnya diliputi rasa takut. Mereka yang bersukacita adalah beberapa keluarga yang tidak disebutkan namanya oleh Qin Chuan, sedangkan mereka yang ketakutan adalah keluarga Lu. Qin Chuan sebelumnya telah menyebutkan keluarga Murong, keluarga Ye, keluarga Long, dan keluarga Liu secara berurutan. Kini, ia menyebut keluarga Lu sebagai yang terakhir, yang berarti Qin Chuan tidak akan menyebutkan keluarga-keluarga berpengaruh lainnya yang tersisa. Gedebuk. Saat tatapan Qin Chuan tertuju pada mereka, semua anggota keluarga Lu berlutut, termasuk leluhur keluarga, Lu Fengxian. Tuan Qin, mohon redam amarah Anda. Mulai hari ini, keluarga Lu akan mengikuti arahan Anda. Kami memohon kepada Anda untuk memberi keluarga Lu kesempatan lain, demi Yan Wu, dan kami tidak akan pernah mengecewakan Anda lagi. Lu Yaosheng memohon, wajahnya dipenuhi rasa takut. Tuan Qin, tolong pertimbangkan harga diri Yan Wu dan beri kami, keluarga Lu, kesempatan. Tuan Qin, tolong pertimbangkan harga diri Yan Wu dan beri kami, keluarga Lu, kesempatan. Sejenak, semua anggota keluarga Lu mulai memohon. Mereka semua berlutut di tanah, gemetaran sepuasnya, karena kekuatan Qin Chuan terpatri dalam benak mereka. Meskipun mereka belum menyaksikan Qin Chuan menghadapi penjaga ke-8 sendirian, reaksi para petarung kuat di antara 5 balai penegakan hukum di bawah 8 penjaga, serta sikap hormat Qin Bancheng, tetua agung keluarga kerajaan Qin dari dunia bela diri kuno, membuat mereka tidak ragu tentang kekuatan Qin Chuan. Dengan kultivasi yang begitu menakjubkan, dan di usia yang begitu muda, karakter seperti itu akan dianggap sebagai iblis bela diri bahkan di dunia bela diri kuno. Keluarga-keluarga terkemuka di dunia sekuler hanyalah bahan olok-olok di hadapan Qin Chuan. Saat ini, satu-satunya yang tersisa di hati Lu Yaosheng hanyalah penyesalan yang mendalam. Seandainya dia tahu betapa hebatnya Qin Chuan, dia tidak akan pernah berani setuju untuk menghadapi Qin Chuan atas nama penjaga ke-8. Namun, Lu Yaosheng berpikir dalam hati, belum terlambat. Selama Lu Yanwu bersedia membantu keluarga Lu, kejayaannya akan tetap utuh, dan bahkan bisa meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tiba-tiba, Qin Chuan menoleh ke arah Lu Fengxian dan bertanya dengan dingin, "Mengapa kau tidak ingin aku memohon untuk keluarga Lu?" Ia langsung menyadari bahwa sementara anggota keluarga Lu memohon, hanya Lu Fengxian yang tetap diam, matanya hanya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Lu Fengxian menatap Qin Chuan dengan wajah getir dan berkata, "Pria macam apa Tuan Qin ini, sampai-sampai mudah terpengaruh oleh permohonan rendah hati seekor semut. Lagi pula, Tuan Qin tidak pernah gagal memberi kesempatan kepada keluarga Lu sebelumnya. Bahkan, keluarga Lu awalnya adalah salah satu dari 9 gerbang Yandu yang bisa memiliki hubungan terdekat dengan Tuan Qin, tetapi sayangnya, hubungan itu hancur karena ulah beberapa orang bodoh. Jika Tuan Qin benar-benar ingin menyelamatkan keluarga Lu demi Yan Wu, dia pasti tidak akan menyakiti keluarga Lu. Tetapi jika Tuan Qin tidak mau, keluarga Lu bisa musnah hanya dengan sekali gerakan tangannya." Wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam, seolah-olah dia telah mengantisipasi pemusnahan keluarga Lu. Qin Chuan tiba-tiba bertanya, "Jika aku harus memusnahkan keluarga Lu, apa yang akan kau lakukan?" Saat ia mengajukan pertanyaan ini, aura mengerikan yang dipenuhi niat membunuh menyelimuti Lu Fengxian. Lu Fengxian merasakan tekanan yang sangat besar menimpanya, namun ia tetap mengertakkan giginya dan bertahan, matanya yang merah menatap tajam ke arah Qin Chuan, berkata, "Pertahankan keluarga Lu sampai mati." Seluruh elit Yandu tercengang. Apakah Lu Fengxian tidak bisa melihat kenyataan? Membela keluarga Lu sampai mati. Dengan apa? Melindungi dengan apa? Pertanyaan sederhana ini jelas bagi para elit ini. Mungkinkah Lu Fengxian, leluhur keluarga Lu dengan kultivasi alam raja tingkat menengah, tidak dapat memahaminya? Lu Fengxian, tutup mulutmu. Wajah Lu Yaosheng berubah drastis, saat dia meraung marah, "Dasar orang tua bodoh, jika kau ingin mati, jangan menyeret keluarga Lu bersamamu." Tuan Qin memiliki hati yang penuh belas kasihan, bagaimana mungkin dia memusnahkan keluarga Lu? Lagi pula, bahkan jika Tuan Qin ingin memusnahkan keluarga Lu, biarkan Tuan Lu yang melakukannya. Siapapun yang berani melawan, aku, Lu Yaosheng, akan menjadi orang pertama yang menentang. Setelah berbicara, Lu Yaosheng buru-buru menoleh ke arah Qin Chuan, wajahnya dipenuhi rasa takut, dan berkata, "Tuan Qin, meskipun Lu Fengxian adalah sesepuh keluarga saya, otaknya telah menjadi gila karena kultivasinya. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia menyimpan dendam terhadap keluarga Lu dan sengaja memprovokasi Anda untuk menghancurkan kami. Tuan Qin, sebagai ketua keluarga Lu, dengan ini saya menyatakan Lu Fengxian diusir dari keluarga Lu. Mulai saat ini, Lu Fengxian bukan lagi bagian dari kami." Wajah Lu Fengxian dipenuhi keterzen Jing'an, tak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, keluarga yang telah ia abdikan selama 100 tahun akan mengusirnya. Lu Fengxian menatap Lu Yaosheng dengan marah, hampir menggeram kata demi kata, "Lu Yaosheng, kau mengusirku dari keluarga.
Lu Yaosheng gemetar seluruh tubuhnya, bagaimanapun juga, Lu Fengxian adalah kultivator alam raja tingkat menengah. Jika dia menyerang dengan membabi buta, Lu Yaosheng tidak akan mampu menahannya. Dia tahu bahwa hanya Qin Chuan yang mampu menekan Lu Fengxian saat ini. Sambil berpikir demikian, mata Lu Yaosheng berkedut, dan dengan seringai, dia berkata, benar sekali, aku akan mengusirmu dari keluarga Lu. Lu Fengxian, apakah kau benar-benar berpikir ini masih eramu? Keluarga Lu saat ini tunduk padaku, bahkan jika kau adalah tetua agung dari generasi sebelumnya, apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku, Lu Fengxian, bersedia melayani Tuan Qin seperti anjing atau kuda, apalagi mengusirmu dari keluarga. Jika Tuan Qin memerintahkanku untuk membunuhmu, aku akan mempertaruhkan nyawaku yang tak berharga untuk mengirimmu pergi. Lu Fengxian, yang diliputi amarah, tertawa sinis, mengepalkan tinjunya erat-erat, menahan gelombang kemarahan yang ingin meledak tetapi tidak mampu melakukannya di bawah pengawasan Qin Chuan. Baik sekali. Pada saat itu, Qin Chuan tiba-tiba angkat bicara, menatap Lu Yaosheng dengan dingin, dan berkata, karena kau rela mempertaruhkan nyawamu yang tak berharga untuk membunuh Lu Fengxian demi aku, maka aku akan memberimu kesempatan ini. Jika kau membunuh Lu Fengxian, maka aku akan mengampuni keluarga Lu. Lu Yaosheng tercengang, tidak mampu memahami kejadian tak terduga itu. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Lu Fengxian? Lu Fengxian menatap Lu Yaosheng dengan dingin, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Mata Lu Yaosheng melirik ke sana kemari, dan dengan gigi terkatup, dia berkata, Tuan Qin, saya sekarang akan memanggil seluruh keluarga Lu untuk bergabung dan mengeksekusi Lu Fengxian. Qin Chuan menjawab dengan dingin, aku ingat, yang baru saja kau katakan adalah kau akan mempertaruhkan nyawamu sendiri untuk membunuh Lu Fengxian untukku. Aku. Lu Yaosheng bermandikan keringat dingin karena cemas, tidak yakin apa yang harus dikatakan selanjutnya. Qin Chuan bertanya, apakah ini keluarga Lu yang telah kau lindungi seumur hidupmu? Apakah kau tidak menyesalinya? Lu Fengxian berbicara dengan getir, apa gunanya menyesal? Keluarga Lu membawaku ke dunia ini dan membesarkanku, tampaknya, tidak akan ada, aku, hari ini. Aku tidak pernah menyesal melindungi keluarga Lu, hanya saja aku tidak keluar dari pengasingan lebih awal untuk membersihkan korupsi dari dalam. Mendengar kata-katanya, Qin Chuan agak terharu dan tiba-tiba mengeluarkan botol porselen putih, lalu melemparkannya langsung ke Lu Fengxian. Lu Fengxian terdiam sejenak, lalu mengerti. Wajahnya dipenuhi kesedihan, ia menuangkan ramuan dari botol dan menelannya tanpa ragu. Kemudian, dia menatap Qin Chuan dan berkata, aku berharap, dengan nyawaku, dapat menukarkan nyawaku dengan jalan keluar bagi kelangsungan hidup keluarga Lu. Bab 582. Satu ramuan, dua alam. Mata Lu Fengxian tidak menunjukkan sedikit pun rasa dendam, hanya permohonan yang mendalam untuk belas kasihan. Saudara Qin. Lu Yanwu, yang selama ini diam, tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Matanya memerah saat menatap Qin Chuan dan berkata, Saudara Qin, apakah ada kemungkinan kau bisa mengampuni nyawa leluhur kita? Meskipun Lu Yanwu akan meninggalkan keluarga Lu, dia dibesarkan di sana. Lu Yaosheng benar-benar mengecewakannya, tetapi pertemuan pertamanya dengan Lu Fengxian, yang terjadi setelah dia mendapatkan kembali ingatannya, memberikan kesan yang sangat baik padanya. Di matanya, Lu Fengxian tidak boleh mati. Sekalipun keluarga Lu harus mengorbankan seseorang, seharusnya bukan dia. Yanwu, jangan melampaui batas di hadapan Tuan Qin. Tuan Qin hanya memberikan kematian kepada Lu Fengxian untuk memberikan jalan keluar bagi seluruh keluarga Lu. Ini adalah kebaikan hati Tuan Qin, sekaligus wasiat terakhir leluhur, tidak seorang pun boleh menghalangi tindakan heroik leluhur yang rela mati untuk melindungi keluarga Lu. Lu Yaosheng buru-buru angkat bicara, lalu dengan cepat mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan dan berkata dengan lantang, saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama berterima kasih kepada leluhur kita atas pengorbanan berani beliau untuk keluarga Lu, marilah kita dengan hikmat mengantar leluhur kita dalam perjalanan terakhirnya. Leluhur, kami berterima kasih atas pengorbananmu yang murah hati untuk keluarga Lu, dengan hormat kami mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur kami. Leluhur, kami berterima kasih atas pengorbananmu yang murah hati untuk keluarga Lu, dengan hormat kami mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur kami. Dalam sekejap, orang-orang dari keluarga Lu mulai bersuara, berteriak serempak. Dengan air mata berlinang, jika bukan karena melihat warna asli mereka dengan mata kepala sendiri, orang tidak akan pernah menduga bahwa para munafik yang tampaknya saleh ini baru saja mencoba menyalahkan segalanya pada Lu Fengxian dalam upaya putus asa mereka untuk bertahan hidup. Kesedihan memenuhi mata Lu Fengxian, orang-orang dari keluarga Lu telah benar-benar menghancurkan hatinya. Dia melakukan ini hanya untuk kelangsungan keluarga Lu, untuk masa depan keluarga Lu, bukan untuk para bajingan di hadapannya. Para elit dari 9 gerbang Yandu memandang Lu Fengxian dengan hormat, penuh harapan, dan beberapa bahkan merasakan kepuasan yang besar. Mereka semua tahu bahwa begitu Lu Fengxian meninggal, status keluarga Lu di 9 gerbang Yandu kemungkinan akan anjlok dalam semalam.
Qin Chuan menatap Lu Fengxian dengan ekspresi aneh dan bertanya, siapa bilang aku ingin kau mati? Lu Fengxian terkejut, lalu bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, kau memberiku pil racun agar aku mendapatkan kematian yang terhormat, bukan? Qin Chuan merasa campur aduk antara geli dan sedih, dia tidak pernah menyangka ramuan yang dia berikan akan disalahartikan sebagai pil racun. Dari ratusan orang kaya dan berpengaruh yang hadir, tidak seorang pun berpikir sebaliknya, bahkan Lu Yanwu pun mempercayainya. Hanya Qin Bancheng, yang berdiri di belakang Qin Chuan, yang menatap Lu Fengxian dengan mata penuh iri. Orang lain tidak bisa membedakan antara ramuan dan pil racun, tetapi dia, sebagai tetua agung keluarga kerajaan Qin dan seorang ahli sejati tingkat kaisar puncak, dapat melihat sekilas bahwa pil yang diberikan Qin Chuan bukanlah pil racun, melainkan ramuan yang sangat berharga di dunia bela diri kuno. Meskipun Qin Bancheng tidak dapat mengidentifikasi ramuan spesifik yang diberikan Qin Chuan kepada Lu Fengxian, dia dapat merasakan dari aroma ramuan dan fluktuasi energi spiritual bahwa ramuan itu berkualitas tinggi, bahkan seseorang dengan kedudukan seperti dirinya, jika mampu mengonsumsinya, akan sangat diuntungkan. Ledakan. Pada saat itu, aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Lu Fengxian, dan tanah di bawah kakinya langsung hancur berkeping-keping. Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir terkejut. Ini. Lu Fengxian tiba-tiba merasakan sesuatu dan sangat terkejut hingga ia kehilangan kata-kata karena saking gembiranya. Orang lain tidak menyadari kondisinya saat ini, hanya dia sendiri yang tahu bahwa di dalam tubuhnya sepertinya ada arus hangat yang sangat nyaman yang memperluas meridiannya, memurnikan fisik dan jiwanya. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, terjadi perubahan dahsyat antara langit dan bumi. Langit, yang beberapa saat sebelumnya berwarna biru cerah, kini dipenuhi awan gelap, dengan kilat menyambar dan guntur menggelegar. Di atas kepala Lu Fengxian, sebuah pusaran energi muncul dalam sekejap, dengan panik menyerap energi spiritual yang berkumpul dari segala arah. Aura Lu Fengxian terus melonjak, dan hanya dalam beberapa puluh detik, dengan suara, boom, dia benar-benar berhasil menembus pertahanan lawan. 3. Aku telah berhasil menembus. Lu Fengxian sangat gembira, menatap Qin Chuan dengan rasa terima kasih yang tulus di wajahnya. Barulah pada saat itulah dia menyadari bahwa apa yang diberikan Qin Chuan kepadanya bukanlah pil racun, melainkan pil ilahi yang memungkinkannya untuk mencapai terobosan. Sesungguhnya, di dalam hatinya, ramuan yang baru saja ia konsumsi adalah pil ilahi. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang ahli bela diri yang masa hidupnya hampir habis dapat mencapai terobosan dalam waktu sesingkat itu? Awalnya, tingkat kultivasinya berada di alam raja tahap menengah. Sekarang setelah ia berhasil menembus batas, kultivasinya langsung meningkat ke tahap akhir alam raja. Itu bahkan bukan poin utamanya. Bagian yang krusial adalah, setelah terobosan itu, umur hidupnya juga meningkat secara drastis. Dia tidak perlu lagi khawatir akan meninggal karena kelelahan akibat usia harapan hidup dalam jangka pendek. Dia tidak hanya tidak perlu khawatir tentang habisnya masa hidupnya, tetapi dia juga dapat terus berlatih, dan ada kemungkinan bahwa pada saat masa hidupnya hampir berakhir, dia dapat membuat terobosan lain. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pil yang diberikan Qin Chuan kepadanya telah memberinya kelahiran kembali, seolah-olah dia telah diberi kehidupan yang sepenuhnya baru. Tuan Qin, 2. Lu Fengxian terharu hingga meneteskan air mata. Ia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi apapun yang ingin ia katakan terasa terlalu tidak tulus. Namun ia tidak dapat memikirkan apapun yang dapat ia lakukan untuk Qin Chuan sebagai balasan atas kelahiran kembali yang telah diberikan kepadanya. Qin Chuan mendongak ke arah fenomena di atas yang belum menghilang dan berkata, jangan terburu-buru berterima kasih padaku, terus tingkatkan kultivasimu, kau pasti bisa menembus alam kecil lainnya. Mendengar itu, Lu Fengxian hampir ternganga. Ia baru saja berpikir bahwa sebelum masa hidupnya habis, ia mungkin memiliki kesempatan untuk kembali mencapai terobosan, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa ia bisa mencapai terobosan lain tepat setelah naik ke alam minor. Seluruh elit berpangkat tinggi Yandu terdiam di tempat, terutama para ahli terkemuka dari berbagai klan. Setelah keterkejutan mereka, wajah mereka dipenuhi dengan antusiasme yang luar biasa. Jika mereka bisa menerima ramuan yang baru saja diberikan Qin Chuan kepada Lu Fengxian, apakah mereka juga bisa meraih terobosan beruntun? Ke arah keluarga Lu Yaosheng benar-benar tercengang, menatap Lu Fengxian yang kembali memasuki tahap terobosan, wajahnya penuh keputusasaan, dan dia terduduk lemas di tanah, bergumam pada dirinya sendiri, mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Dia percaya bahwa pil yang diberikan Qin Chuan kepada Lu Fengxian adalah pil racun yang mematikan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu bukanlah pil racun sama sekali, melainkan pil ilahi yang dapat mengubah takdir Lu Fengxian. Jika Lu Fengxian tidak meninggal, apa yang harus dia lakukan? Qin Bancheng memperhatikan aura Lu Fengxian terus meningkat dan tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berseru kaget, pil peningkat spiritual. Pil yang kau berikan kepada Lu Fengxian adalah pil peningkat spiritual yang dapat membuat seorang penguasa alam raja setidaknya maju satu alam kecil.
Mereka yang memiliki fondasi mendalam memiliki peluang bagus untuk maju dua alam kecil, dan bahkan bagi penguasa alam kaisar, pil ini meningkatkan kultivasi mereka. Qin Chuan melirik Qin Bancheng dan berkata sambil terkekeh, kau memang punya wawasan. Benar, pil yang diminum Lu Fengxian adalah pil peningkat roh yang kubuat sendiri beberapa hari yang lalu. Setelah mendengar perkataan Qin Chuan, Qin Bancheng semakin terkejut, dan dengan ekspresi tak percaya di wajahnya, dia berkata kepada Qin Chuan, kau sendiri yang memurnikannya. Kamu tidak percaya? Qin Chuan menatapnya dengan senyum setengah hati dan bertanya. Bab 583 semuanya diberikan. Qin Bancheng tetap diam, karena memang dia tidak percaya bahwa di dunia bela diri kuno, tidak ada seorang pun yang mampu meracik pil peningkat roh. Bukannya tidak ada alkemis papan atas, tetapi memang tidak ada formula alkimia untuk pil peningkat roh. Sekalipun ada kekuatan yang memiliki pil peningkat roh, pil itu kemungkinan besar dibuat oleh para ahli alkimia 100 atau bahkan beberapa ratus tahun sebelumnya. Di dunia bela diri kuno, nilai pil peningkat roh sama sekali tidak lebih rendah daripada ramuan yang dikonsumsi oleh para petarung tingkat kaisar, karena pil peningkat roh tidak hanya berguna bagi mereka yang berada di tingkat raja tetapi juga sangat bermanfaat bagi para petarung tingkat kaisar. Sepengetahuannya, Qin Chuan telah datang ke dunia sekuler 10 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali ke dunia bela diri kuno sejak saat itu. Artinya, jika Qin Chuan benar-benar bisa meracik pil peningkat roh, maka 10 tahun yang lalu ketika dia baru berusia 16 tahun, dia pasti sudah bisa membuatnya. Bagaimana mungkin seorang remaja berusia 16 tahun dapat meracik pil peningkat roh? Mustahil. Belum lagi ketidakpercayaannya sendiri, bahkan keluarga kekaisaran dari 5 keluarga utama, atau bahkan sekte elit dari 3 ordo teratas, pun tidak akan mempercayainya. Pil peningkat semangat, apa yang begitu mengejutkan tentangnya? Qin Chuan berkata sambil tersenyum riang, lalu mengeluarkan sebuah guci kaca transparan yang tampaknya berisi sekitar 15 ramuan. Pupil mata Qin Bancheng menyempit tajam. Ramuan-ramuan di dalam guci itu tampak persis seperti pil peningkat roh. Mungkinkah semua ramuan ini adalah pil peningkat roh? Dengan tatapan heran, Qin Chuan membuka toples itu, dengan santai mengambil 3 pil, dan menelannya semuanya. Pil peningkat spiritual. Semuanya adalah pil peningkat spiritual. Qin Bancheng benar-benar kehilangan ketenangannya. Napasnya menjadi cepat, matanya tertuju dengan penuh semangat pada guci kaca di tangan Qin Chuan. Barusan, ketika Qin Chuan dengan santai mengeluarkan 3 ramuan, Qin Bancheng merasakan gelombang energi spiritual yang sangat kuat, serta aroma ramuan unik dari pil peningkat spiritual. Dia telah meminum pil peningkat roh selama berada di alam raja, jadi dia sangat familiar dengan aroma unik dari pil peningkat roh tersebut. Beberapa dekade kemudian, dia sekali lagi melihat pil peningkat roh, dan kali ini bukan hanya satu tetapi satu botol penuh berisi 15 atau 16 pil peningkat roh, dan seseorang tepat di depannya menelan 3 di antaranya. Bagaimana mungkin kau mengonsumsi pil peningkat roh seperti itu? Qin Bancheng menyaksikan Qin Chuan menelan 3 pil peningkat roh sekaligus, emosinya hampir meledak. Di matanya, tindakan Qin Chuan hanyalah pemborosan, memperlakukan ramuan-ramuan terbaik dari dunia bela diri kuno seperti permen jeli biasa. Sudah umum diketahui bahwa hampir semua ramuan bekerja paling baik pada penggunaan pertama, dengan efek yang berkurang pada penggunaan selanjutnya, dan hampir tidak ada efek jika terus dikonsumsi. Namun Qin Chuan mengonsumsi 3 sekaligus. Bukankah ini pemborosan yang mengerikan? Bagiku, pil peningkat roh itu seperti permen jeli yang bisa kubuat sesuka hati. Aku memakannya kapanpun aku mau, ada masalah dengan itu. Qin Chuan terus tersenyum pada Qin Bancheng sambil mengatakan ini. Kemudian, di bawah tatapan mata Qin Bancheng yang membelalak, dia menelan 2 pil peningkat roh lagi. Kamu. Qin Bancheng menunjuk ke arah Qin Chuan, saking marahnya dia tidak bisa berkata apa-apa, atau lebih tepatnya, tidak berani melanjutkan, karena jika dia melakukannya, Qin Bancheng akan benar-benar mulai mengumpat. Namun hampir seketika itu juga, ia menyadari sesuatu. Qin Chuan mengatakan pil peningkat semangat itu diracik oleh tangannya sendiri, mungkinkah itu benar? Jika tidak, bagaimana mungkin Qin Chuan bisa memamerkan guci yang penuh dengan pil peningkat semangat sekaligus? Dan jika tidak, bagaimana mungkin Qin Chuan bisa menelan 5 pil peningkat roh satu demi satu? Napas Qin Bancheng kembali terengah-engah, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia bertanya, bisakah kau benar-benar meracik pil peningkat roh? Awalnya, dia tidak percaya, tetapi sekarang, dia percaya. Selain Qin Chuan sendiri yang meracik pil peningkat roh, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Qin Chuan melakukan hal yang sia-sia seperti itu. Ini hanya bisa berarti bahwa bagi Qin Chuan, pil peningkat roh benar-benar tidak berharga. Tepat saat itu, aura yang menakjubkan memancar dari tubuh Lu Fengxian, melesat lurus ke langit. Bang bang bang. Aura menakutkan itu menyebar ke segala arah. Aku berhasil menembusnya. Hahaha, aku berhasil menembusnya. Tawa riang Lu Fengxian menggema di seluruh negeri. Awalnya dia hanya berada di tahap pertengahan alam raja,
Tetapi setelah meminum pil peningkatan roh, kultivasinya meningkat secara bertahap, langsung mencapai alam puncak raja. Bagi seorang seniman bela diri dari dunia sekuler, mencapai tahap awal alam raja sudah merupakan mimpi yang mustahil, namun Lu Fengxian telah berhasil menembus ke alam puncak raja. Begitu kultivasi seseorang mencapai alam puncak raja, umur mereka akan meningkat pesat, dan mencapai alam kaisar bukanlah hal yang mustahil. Berdebar. Lu Fengxian dengan cepat menekan kegembiraannya setelah terobosan beruntunnya dan langsung berjalan ke arah Qin Chuan, lalu berlutut dengan kedua lutut. Tuan Qin, saya tidak punya cara untuk membalas kebaikan besar yang telah Anda berikan kepada saya untuk pemulihan saya. Mulai sekarang, hidup saya sepenuhnya milik Anda. Jika Anda membutuhkan saya, katakan saja. Sekalipun itu berujung pada kematian, selama Anda membutuhkan saya untuk melakukan eksplorasi, saya tidak akan ragu. Sikap Lu Fengxian sangat hormat, meskipun Qin Chuan cukup muda untuk menjadi cicitnya, dia tidak merasa terbebani secara psikologis saat berlutut. Prestasi Qin Chuan di jalan bela diri serta anugerah ramuannya sudah cukup bagi pria yang berusia lebih dari 100 tahun ini untuk memujanya. Jika hari itu tiba, aku akan meminta bantuanmu, bangkitlah. Qin Chuan dengan tenang menerima Lu Fengxian yang berlutut, melambaikan tangannya, dan dengan sedikit paksaan, membantu Lu Fengxian yang berlutut untuk berdiri. Tak seorang pun menyangka bahwa pemenang terbesar hari itu adalah seorang pria berusia hampir 100 tahun yang berada di ambang kematian, yang tidak hanya tidak meninggal tetapi juga berhasil melewati berbagai tahapan secara berturut-turut, memperpanjang usia hidupnya lebih dari 100 tahun. Para tokoh penting dan berpengaruh dari 9 gerbang Yandu semuanya memandang dengan wajah penuh iri hati, cemburu, dan kebencian. Hampir semua petarung tingkat raja di dunia sekuler mendekati akhir masa hidup mereka dan mengasingkan diri, mencari secerca kesempatan untuk terobosan. Kini keluarga Lu telah menghasilkan petarung tingkat puncak raja, yang merupakan pukulan telak bagi keluarga kaya lainnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa, selama 100 tahun ke depan, di dalam 9 gerbang Yandu, keluarga Lu akan berkuasa penuh. Selain keluarga Lu, ada keluarga Murong. Kini, tanpa diragukan lagi, Murong Mingyue telah menjadi raja tak bermahkota dari keluarga Murong. Sebagai istri Qin Chuan, masa depan keluarga Murong pasti akan cerah. Keluarga Ye paling menyesal, dengan Ye Zong merasakan keinginan untuk mati. Keluarga Ye adalah yang pertama di antara 9 gerbang Yandu yang menjalin hubungan dengan Qin Chuan, tetapi akhirnya menjadi pihak yang menolak kesempatan ini. Qin Bancheng tiba-tiba bertanya dengan hati-hati, Tuan Qin, pil peningkat roh, bisakah Anda memberikannya? Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Qin Chuan menyerahkan toples kaca yang masih berisi sekitar 10 pil peningkat semangat kepada Murong Mingyue. Murong Mingyue terkejut sesaat, belum pulih sepenuhnya, ketika mendengar Qin Chuan berkata, 10 pil peningkat roh ini untukmu. Kau seharusnya lebih tahu daripada aku bagaimana memaksimalkan manfaatnya. Mendengar kata-kata Qin Chuan, wajah Murong Mingyue dipenuhi emosi. Dia baru saja mengambil alih kendali keluarga Murong ketika dia sangat membutuhkan koneksi. Pada saat ini, Qin Chuan memberinya 10 pil peningkat roh dan membiarkannya mengelolanya sendiri. Orang bisa membayangkan prestasi besar yang akan dia raih dalam jangka waktu yang panjang di masa mendatang. Bab 584 apa saja syarat-syaratnya? Memang, begitu Qin Chuan memberikan 10 pil peningkat roh kepada Murong Mingyue, Qin Bancheng menatap Murong Mingyue dengan tatapan penuh semangat, dan dengan sedikit kegembiraan, berkata, Nona Murong, jual pil peningkat roh ini kepadaku, sebutkan harganya. Jika dia bisa mendapatkan 10 pil peningkat roh ini, itu akan membawa manfaat besar bagi seluruh keluarga kerajaan Qin. Tanpa melebih-lebihkan, memiliki 10 pil peningkat roh ini akan meningkatkan kekuatan keseluruhan keluarga kerajaan Qin secara signifikan dalam waktu singkat. Selama Qin Chuan tidak keberatan, Qin Bancheng bertekad untuk mendapatkan 10 pil peningkat roh tersebut. Murong Mingyue tiba-tiba merasa agak dilematis, dia tahu bahwa Qin Chuan memberinya pil peningkat roh yang berharga ini untuk membantunya membangun pijakan yang kuat di dalam keluarga Murong, tetapi Qin Bancheng adalah tetua agung dari salah satu dari 9 keluarga kerajaan besar di dunia bela diri kuno, keluarga kerajaan Qin. Tanpa sadar ia menoleh ke arah Qin Chuan, tetapi melihat bahwa Qin Chuan tidak menatapnya, sebaliknya, ia sedang berbicara dengan Mu Weiwei. Melihat ini, dia langsung mengerti maksud Qin Chuan, bukan berarti Qin Chuan tidak mendengar kata-kata Qin Bancheng, tetapi dia benar-benar tidak berniat ikut campur dalam nasib pil peningkat roh. Selain itu, Qin Chuan baru saja mengatakan bahwa dia memberikan pil peningkat semangat itu agar dia yang menanganinya, untuk memaksimalkan manfaatnya dengan cara apapun yang dianggapnya tepat. Melihat Murong Mingyue melirik Qin Chuan, Qin Bancheng langsung menarik napas dingin. Dia terlalu bersemangat dan, karena terburu-buru, dia berusaha membeli pil peningkat roh dari Murong Mingyue tanpa persetujuan Qin Chuan. Namun, ketika ia melihat Qin Chuan tidak bereaksi, ia diam-diam menghela napas lega. Selama Qin Chuan tidak ikut campur, semuanya bisa dinegosiasikan. Setelah tenang,
Qin Bancheng juga memahami maksud Qin Chuan memberikan pil peningkat roh kepada Murong Mingyue, yaitu untuk membantunya tetap teguh. Dengan pertimbangan itu, dia berbicara lagi, Nona Murong, saya rasa membicarakan uang terlalu kasar. Selain itu, mata uang dunia bela diri kuno kami berbeda dengan mata uang dunia sekuler Anda. Jika Anda meminta harga dalam mata uang dunia sekuler, saya tidak akan bisa menyediakannya segera. Bagaimana kalau begini, aku bisa mengatur agar 3 seniman bela diri tingkat awal ditempatkan di keluarga Murong, dan selama 3 tahun, ketiga seniman bela diri tingkat ini akan berada di bawah perintahmu. Kau bisa menyuruh mereka melakukan apapun yang kau inginkan. Begitu kata-kata itu terucap, semua bangsawan dari 9 gerbang Yandu terkejut. Meskipun semua dari 9 gerbang memiliki raja yang kuat di antara mereka, sebagian besar dari mereka mengasingkan diri, dan kecuali pada saat-saat ketika kelangsungan hidup keluarga dipertaruhkan, mereka tidak akan mudah bertindak. Namun Qin Bancheng secara langsung menawarkan untuk menempatkan 3 petarung kuat tingkat kultivasi alam awal di keluarga Murong. Sekalipun hanya untuk 3 tahun singkat, selama waktu ini, ketiga petarung kuat alam raja ini akan berada di bawah perintah Murong Mingyue. Dapat diprediksi bahwa jika Murong Mingyue setuju, siapa yang berani menyinggung keluarga Murong dalam 3 tahun ke depan. Ini bahkan bukan poin utamanya, kuncinya adalah selama 3 tahun ini, Murong Mingyue dapat memanfaatkan nama ketiga petarung tingkat raja yang kuat ini untuk merekrut seniman bela diri secara luas. Dalam 3 tahun, berapa banyak siswa tingkat raja alam kuat yang mampu dibina oleh Murong Mingyue? Inilah aspek yang paling menarik. Nona Murong, meskipun keluarga Ye saya tidak dapat menyediakan 3 raja tingkat kuat untuk berada di bawah kendali Anda selama 3 tahun, mulai sekarang, keluarga Ye bersedia menjadikan keluarga Murong sebagai pemimpinnya. Keluarga Ye tidak meminta 10 pil peningkat roh, hanya 3. Tanpa ragu-ragu, Ye Zong berkata, selain itu, keluarga Ye saya bersedia membayar upeti tahunan sebesar 100 juta kepada keluarga Murong selama 10 tahun ke depan. Tindakan Ye Zong yang berinisiatif menyatakan pendiriannya mengejutkan semua orang dari 9 gerbang Yandu, bahkan anggota keluarga Ye pun sangat terkejut. Keluarga Ye sudah menjadi klan terkuat di 9 gerbang Yandu, dan sekarang patriark keluarga Ye secara terbuka menyatakan bahwa ia akan menjadikan keluarga Murong sebagai pemimpin mulai sekarang, dan bahkan setuju untuk membayar upeti tahunan sebesar 100 juta kepada keluarga Murong selama 10 tahun mendatang. Hal ini pada dasarnya memposisikan keluarga Ye sebagai mitra junior bagi keluarga Murong, bahkan Murong Mingyue sendiri pun terkejut. Nona Murong, mulai hari ini, keluargamu saya akan menjadikan keluarga Murong sebagai pemimpinnya. Tanpa syarat apapun. Setelah itu, kepala keluargamu, Mu Cheng Huang, berbicara dengan serius, selain itu, keluargamu saya juga ingin membeli pil peningkat roh dari Nona Murong, kami hanya meminta 1. Keluargamu bersedia menawarkan 100 juta setiap tahun kepada keluarga Murong selama 30 tahun ke depan. Pernyataan Mu Cheng Huang hampir membuat Ye Zong mengamuk. Dia telah meminta 3 pil peningkat roh dan sebagai imbalannya, menawarkan 100 juta setiap tahun selama dekade berikutnya, namun Mu Cheng Huang hanya meminta 1 pil sebagai imbalan untuk menawarkan upeti tahunan yang sama selama 30 tahun berikutnya. Bahkan orang bodoh pun akan tahu cara memilih. Sebelum Ye Zong sempat menyampaikan pikirannya, kepala keluarga lainnya memperjelas pendirian mereka. Nona Murong, mulai hari ini, keluarga Long saya akan mengakui keluarga Murong sebagai kepala keluarga kami dan meminta untuk membeli 1 pil peningkat roh dari Nona Murong. Syarat kami sama dengan yang diajukan oleh master keluargamu, dengan 100 juta yang akan ditawarkan setiap tahun kepada keluarga Murong selama 30 tahun ke depan. Nona Murong, seperti keluargamu dan keluarga Long, keluarga Ki saya juga akan mengakui keluarga Murong sebagai kepala keluarga kami mulai hari ini dan ingin memberikan 100 juta setiap tahun selama 30 tahun ke depan sebagai upeti kepada keluarga Murong. Nona Murong, keluarga Jiang juga bersedia, mulai hari ini, untuk mengakui keluarga Murong sebagai kepala keluarga kami dan menawarkan 100 juta setiap tahun selama 30 tahun ke depan. Dalam sekejap, anggota 9 gerbang Yandu yang masih belum menentukan pilihan satu persatu menyatakan janji mereka untuk mengakui keluarga Murong sebagai kepala keluarga, menawarkan 100 juta setiap tahun selama 30 tahun ke depan. Keluarga Murong sangat gembira, tercengang oleh limpahan kekayaan luar biasa yang tiba-tiba itu. Murong Jing sangat gembira, dan ketika dia menatap Murong Mingyue, matanya dipenuhi dengan kebanggaan dan kelegaan, bersyukur karena Murong Mingyue selalu berada di sisi Qin Chuan. Ye Zong sangat ingin menyampaikan pernyataan setelah Mu Cheng Huang, tetapi para kepala keluarga berpengaruh lainnya tidak memberinya kesempatan. Barulah setelah ke-9 gerbang menyatakan pendirian mereka, Ye Zong, sambil menggertakkan giginya, berkata, keluarga Ye saya juga bersedia mematuhi syarat-syarat yang diajukan oleh keluarga-keluarga lain. Saat ini, di antara 9 gerbang Yandu, 8 bersedia menerima keluarga Murong sebagai pemimpin mereka. Melihat semua ini, Qin Bancheng langsung merasa cemas.
Kebutuhan akan 3 pendekar tingkat raja awal untuk memperkuat posisi Murong Mingyue telah meningkat hingga pada titik di mana bantuan dari keluarga kerajaan Qin bahkan tidak diperlukan, karena 9 gerbang Yandu telah menyatakan kesetiaan mereka dan memberikan upeti. Bagaimana dia akan memperebutkan 10 pil peningkat roh sekarang? Ekspresi Murong Mingyue perlahan kembali tenang, ia sangat menyadari bahwa semua ini berkat Qin Chuan. Pernyataan kesetiaan dari orang-orang ini semuanya berkat Qin Chuan, mereka semua mengerti bahwa dengan dukungan Qin Chuan terhadap keluarga Murong, tidak ada yang bisa menggoyahkan kedudukannya. Penyerahan diri mereka adalah suatu keharusan yang lahir dari ketidakberdayaan, dan adapun permintaan mereka untuk membeli pil peningkat roh, itu karena mereka telah menyaksikan sendiri efek luar biasa dari pil tersebut. Ambil contoh Lu Fengxian, seorang seniman bela diri tingkat menengah alam raja yang mendekati akhir hayatnya. Setelah mengonsumsi 1 pil peningkat roh, ia berhasil menembus 2 alam sekaligus. Bagi salah satu dari 9 gerbang, jika seorang anggota senior klan mampu menembus 2 alam, itu akan menjadi keuntungan yang luar biasa, dan upeti selama 30 tahun sebesar 100 juta setiap tahunnya tentu akan sepadan. Murong Mingyue juga memahami prinsip bahwa orang yang tidak bersalah dapat terlibat hanya karena memiliki sesuatu yang berharga. Saat ini memegang 10 pil peningkat roh, jika dia tidak menanganinya dengan benar, bukan hanya masa depannya yang akan terancam, tetapi seluruh keluarga Murong dapat menghadapi bahaya. Perlu diketahui bahwa bahkan individu-individu dari dunia bela diri kuno pun mendambakan pil peningkat roh. Dengan mengingat hal itu, dia menyapu pandangannya ke arah kerumunan dan berbicara dengan lantang, "Terima kasih atas penghargaan tinggi Anda, para kepala keluarga. Saya akan mengesampingkan pengakuan keluarga Murong sebagai kepala keluarga. Adapun permintaan Anda untuk membeli pil peningkat roh, saya bersedia menyetujuinya, tetapi saya punya syarat." Setelah mendengar hal ini, semua kepala keluarga yang berpengaruh merasa gembira, karena jika mereka bisa mendapatkan pil peningkat roh, itulah satu-satunya hal yang terpenting. Namun, sementara para kepala keluarga merasa senang, Qin Bancheng tidak. Bab 585. Petunjuk penting. Dari arah keluarga Lu Yaosheng berbicara dengan wajah bersemangat, "Nona Murong, apapun syarat Anda, sebutkan saja. Keluarga Lu kami pasti akan setuju. Selama keluarga Lu bisa mendapatkan pil peningkatan roh lainnya, selama dia sendiri meminumnya, bahkan jika kekuatannya masih belum sebaik Lu Fengxian, dia tetap memenuhi syarat untuk terus melayani sebagai kepala keluarga Lu." Lu Yaosheng bertekad untuk mendapatkan pil peningkat semangat roh. "Nona Murong, mohon sampaikan syarat Anda dengan cepat. Apapun syaratnya, keluarga Ye kami akan menyetujuinya. Keluarga Lin saya juga menyetujui semua syarat yang diajukan oleh Nona Murong. Silakan sampaikan, Nona Murong." Para kepala keluarga dari 9 gerbang Yandu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tatapan Murong Mingyue tiba-tiba menjadi dingin, dan suaranya menjadi tenang saat dia berkata, "Jika kalian menginginkan pil peningkat roh, itu mungkin. Namun, individu dari setiap keluarga yang meminum pil peningkat roh setidaknya harus berada di alam raja kultivasi, dan mereka juga harus mengucapkan sumpah darah, bersumpah setia kepada Qin Chuan mulai sekarang." Dia tahu bahwa Qin Chuan tidak membutuhkan bentuk penyerahan diri seperti ini, tetapi dia harus melakukannya untuknya. Selama kunjungannya ke Yandu, beberapa keluarga telah menyinggung perasaan Qin Chuan. Meskipun mereka tidak bisa menyakiti Qin Chuan, dia tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Tentu saja, dia memiliki pemikiran lain. Qin Chuan telah menyelidiki kebenaran di balik pemusnahan keluarga Qin, dan sekarang hampir pasti bahwa pemusnahan keluarga Qin tidak ada hubungannya dengan keluarga bangsawan di dunia sekuler ini. Oleh karena itu, orang yang menghancurkan keluarga Qin hanya bisa berasal dari dunia bela diri kuno. 1 pil peningkat roh saja dapat membuat seorang petarung kuat di alam raja menembus setidaknya 1 alam kecil, dan mungkin bahkan 2 alam. Jika suatu hari Qin Chuan membutuhkan tenaga kerja, akan ideal untuk membawa individu-individu kuat yang meminum pil peningkat roh ini ke dunia bela diri kuno. Setelah mendengar syarat-syarat yang diajukan oleh Murong Mingyue, semua kepala keluarga dari keluarga bangsawan tercengang. Sumpah darah, sebuah teknik rahasia yang telah diwariskan di antara para petarung kuat dari 9 gerbang Yandu. Teknik ini melibatkan penggunaan darah sebagai media untuk mengucapkan sumpah. Jika sumpah tersebut dilanggar, pelakunya akan menderita akibat buruk dari sumpah darah tersebut, menyebabkan kultivasinya menurun drastis. Namun, bukan itu poin utamanya. Persyaratan utama yang pertama kali diajukan Murong Mingyue adalah bahwa orang yang meminum pil peningkat roh harus telah mencapai kultivasi tahap awal alam raja. Di antara para kepala keluarga bangsawan ini, sebagian besar dari mereka mempertimbangkan untuk meminumnya sendiri, tetapi dengan syarat yang ditetapkan oleh Murong Mingyue, mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan dengan pil peningkat roh. Alasan Murong Mingyue menetapkan persyaratan tersebut adalah untuk membantu Qin Chuan membangun tim kecil yang terdiri dari para tokoh terkuat di dunia sekuler. Para tokoh besar itu ragu-ragu.
Untuk mendapatkan pil peningkat roh, pil itu pasti akan diberikan terlebih dahulu kepada para tetua keluarga masing-masing, dan hanya para tetua inilah, yang masa hidupnya hampir berakhir, yang dapat memaksimalkan manfaat dari pil peningkat roh. Ye Zong segera menyatakan pendiriannya, keluarga Ye menerima persyaratan yang diajukan oleh Nona Murong. Dia sangat senang dengan syarat yang ditetapkan oleh Murong Mingyue bahwa hanya raja tingkat kuat yang dapat meminum pil peningkat roh. Di antara 9 kepala keluarga, hanya kultivasinya yang telah mencapai alam raja. Begitu dia meminum pil peningkatan roh, kultivasinya pasti akan meroket, dan dia bahkan mungkin menembus 2 alam kecil sekaligus seperti Lu Fengxian. Adapun mengenai kewajiban untuk menghormati Qin Chuan, Ye Zong sama sekali tidak merasa jijik, melainkan malah merasa gembira. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chuan hari ini, selama dia tidak mati, dia ditakdirkan untuk berdiri di puncak dunia bela diri kuno. Jika dia bisa menjadi pengikut Qin Chuan, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk membawa keluarga Ye ke dunia bela diri kuno di masa depan. Bagaimana bisa? Selain kepala keluarga Ye, sepertinya kepala keluarga lainnya agak enggan. Jika demikian, maka tidak perlu memaksakan diri. Murong Mingyue dengan dingin melirik para kepala keluarga lainnya, lalu menoleh ke Ye Zong dan berkata, karena kepala keluarga Ye bersedia mematuhi syarat yang saya ajukan, maka mari kita buat sumpah darah terlebih dahulu. Tanpa ragu-ragu, Ye Zong langsung mengeluarkan belati pribadinya, menggores telapak tangannya tanpa ragu, dan darah langsung mengalir keluar. Aku, Ye Zong, menggunakan darah sebagai media, membuat sumpah darah ini. Mulai hari ini, aku, Ye Zong, akan menghormati Tuan Qin sebagai yang tertinggi. Ketika Tuan Qin memerintahkan aku untuk hidup, aku akan hidup. Ketika Tuan Qin memerintahkan kematianku, aku akan mati. Jika aku menentang ini, aku bersedia menanggung akibat dari sumpah darah dan kehilangan semua kultivasiku. Ye Zong berbicara dengan wajah penuh keseriusan. Murong Mingyue telah memisahkan 1 pil peningkat roh dan, melihat Ye Zong mengucapkan sumpah darah, dia langsung menyerahkan botol porselen berisi pil peningkat roh itu kepada Ye Zong. Ye Zong mengambil botol porselen itu, wajahnya berseri-seri karena gembira sambil berkata, terima kasih, Nona Murong. Saya akan segera mengatur agar 100 miliar tahun ini ditransfer ke rekening keluarga Murong. Murong Mingyue mengangguk, tidak khawatir Ye Zong akan mengingkari janjinya. Nona Murong, keluarga kerajaan Qin saya akan mengambil 9 pil peningkat roh yang tersisa. Melihat Murong Mingyue begitu mudah memberikan pil peningkat roh, Qin Bancheng menjadi cemas dan segera berkata, 9.000 batu roh. Keluarga kerajaan Qin bersedia memberikan 9.000 batu roh setiap tahun selama 30 tahun kepada keluarga Murong. Meskipun keluarga kerajaan Qin tidak dapat menghormati Tuan Qin sepenuhnya, saya dapat meyakinkan Nona Murong bahwa selama Anda bersedia menjual 9 pil peningkat roh yang tersisa kepada keluarga kerajaan Qin, begitu Tuan Qin pergi ke dunia bela diri kuno, Anda akan diperlakukan dengan penuh hormat. Saya tidak dapat menjamin bagaimana anggota keluarga kerajaan Qin lainnya akan bertindak, tetapi saya, Qin Bancheng, dapat meyakinkan Anda bahwa kapanpun Tuan Qin membutuhkan saya tidak akan pernah ragu. Dia memahami niat Murong Mingyue, wanita muda ini hanya ingin membantu Qin Chuan membentuk tim prajurit tangguh di dunia sekuler. Namun, bukankah tim prajurit tangguh ini agak kurang mumpuni? Nilai dari 1 pil peningkat roh bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi oleh seorang petarung tingkat raja yang menghormati Qin Chuan. Mendengar kata-kata Qin Bancheng, Murong Mingyue agak tergoda. Dia tidak berharap memanfaatkan pil peningkat roh untuk mendapatkan keuntungan apapun bagi dirinya sendiri, dia hanya ingin membantu Qin Chuan. Tetua Agung Qin, Anda bisa berhenti memikirkan pil peningkat roh itu. Tepat ketika Murong Mingyue hendak menyetujui permintaan Qin Bancheng, Qin Chuan, yang sebelumnya tidak menyatakan pendiriannya, tiba-tiba angkat bicara. Qin Bancheng menjadi cemas dan buru-buru berkata, Tuan Qin, saya. Sebelum dia selesai bicara, dia melihat alis Qin Chuan mengerut, dan dia segera menutup mulutnya. Qin Chuan menatap Murong Mingyue dengan ekspresi lembut dan berkata, sudah kukatakan sebelumnya, pil peningkat spiritual ini adalah hadiah untukmu. Kau tidak perlu mempertimbangkanku, pikirkan saja dari sudut pandangmu sendiri dan maksimalkan manfaat pil ini. Bukankah keluarga Murong memiliki rumah lelang? Kau juga bisa melelangnya. Dunia sekuler tidak hanya terbatas pada 9 gerbang Yandu dengan kekuatan alam raja. Intinya sudah tersampaikan. Hanya dengan beberapa kalimat, Murong Mingyue semakin terharu, dan dia memahami maksud Qin Chuan. Begitu berita tentang pil peningkat roh dirilis, bahkan raja tingkat kuat yang biasanya menghindari sorotan publik pun kemungkinan akan menemukan cara untuk berpartisipasi dalam lelang tersebut. Lagi pula, siapa bilang lelang pil peningkat spiritual harus menggunakan uang untuk penawaran? Bisa juga menggunakan material surgawi dan harta duniawi. Murong Mingyue mengangguk, saya mengerti. Mendengarkan dialog antara Qin Chuan dan Murong Mingyue, para bangsawan dari keluarga besar lainnya yang belum menerima pil peningkat semangat menjadi cemas. Mereka sangat menyadari daya tarik pil peningkat roh bagi mereka yang berada di alam raja.
Begitu berita ini tersebar, nilai pil tersebut akan meroket drastis. Semakin banyak orang yang bersaing, semakin tinggi biaya untuk mendapatkan pil peningkat roh. Patriark keluarga naga, Long Qianqiu, buru-buru berkata, Nona Murong, keluarga naga saya menyetujui syarat yang baru saja Anda ajukan, silakan. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Murong Mingyue dengan dingin berkata, karena kalian semua ragu-ragu, maka mari kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Sampai jumpa di lelang. Ayo pergi. Murong Mingyue tidak menunjukkan rasa hormat kepada para pemimpin keluarga besar lainnya, hanya mengangguk kepada Qin Chuan sebelum memimpin anggota keluarga Murong pergi. Para bangsawan yang tersisa dari keluarga besar semuanya dipenuhi penyesalan. Hahaha. Ye Zong, setelah mendapatkan pil peningkat roh dan melihat tidak ada orang lain yang memilikinya, merasakan gelombang kegembiraan yang tiba-tiba dan sambil tertawa berkata, Tuan-tuan, sebaiknya kalian bersiap-siap dengan baik. Kita akan bertemu lagi di lelang pil peningkat roh. Setelah berbicara, dia pun mengajak anggota keluarga Ye dan pergi. Qin Chuan juga tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama dan berkata kepada Mu Weiwei, ayo pergi. Baru saja, dia sudah berbicara dengan Mu Weiwei, memintanya untuk mengantarnya ke Universitas Yandu, karena dia bermaksud untuk mengunjungi Dewa Lukisan secara pribadi. Jika Dewa Lukisan akhirnya menolak, dia akan menyerah. Mu Weiwei telah membuat sketsa potret berdasarkan deskripsi Long Sanlin, sekarang hanya menunggu sang pelukis abadi untuk merekonstruksi penampilan sebenarnya dari pria tua itu berdasarkan potret tersebut. Ini juga merupakan petunjuk penting setelah petunjuk mengenai kehancuran keluarga Qin terputus di 9 gerbang Yandu. Bab 586. Pertemuan pertama dengan pelukis abadi. Setelah kepergian Qin Chuan, yang lainnya pun meninggalkan keluarga Lu secara berurutan. Liu Zihong melirik Liu Hanwen dengan dingin, lalu memberi instruksi kepada pembantu rumah tangga di sampingnya, lakukan tes paternitas antara aku dan Liu Hanwen secepat mungkin. Ya, kepala keluarga. Pembantu rumah tangga itu langsung merespons. Wajah Liu Hanwen tiba-tiba berubah drastis, dan dia berlutut dengan bunyi, gedebuk, di kaki Liu Zihong. Wajahnya penuh kepanikan sambil berkata, ayah, bagaimana mungkin aku bukan anak kandungmu? Jangan dengarkan omong kosong Qin Chuan. Dia hanya mencoba menabur perselisihan di antara kita karena kita telah menyinggung perasaannya. Liu Zihong mengusir Liu Hanwen. Sekalipun Qin Chuan tidak menyebutkannya, setelah kejadian baru-baru ini, dia akan meragukan apakah Liu Hanwen adalah putra kandungnya. Jika tidak, mengapa Liu Hanwen, demi posisi kepala keluarga, bahkan menginginkan ayahnya sendiri meninggal? Ia lebih memilih Liu Hanwen bukan anak kandungnya, itu akan lebih mudah diterima. Ayah, aku salah, aku benar-benar menyadari kesalahanku. Tolong beri aku kesempatan lagi, aku benar-benar tahu aku salah. Liu Hanwen menjadi putus asa, merangkak dan berguling ke kaki Liu Zihong, memeluk kakinya dan menangis memohon. Pergi dari sini. Liu Zihong, dengan aura alam raja setengah langkahnya, tiba-tiba muncul dan langsung menghantam Liu Hanwen hingga terpental. Sebelumnya, kultivasi Liu Hanwen tiba-tiba mencapai alam raja, membuatnya sangat sombong. Sekarang, setelah ditinggalkan oleh Qin Chuan, kultivasi alam rajanya juga menurun. Di hadapan Liu Zihong, dia hanyalah seekor semut. Setelah bangkit dari tanah, Liu Hanwen ingin mengikuti, tetapi seorang anggota keluarga Liu yang berpengaruh menghalangi jalannya dan berkata dengan dingin, kepala keluarga telah memberi perintah, jika kau berani maju lagi, tidak akan ada ampun. Aura mengerikan terpancar darinya, dengan niat membunuh yang langsung tertuju pada Liu Hanwen. Liu Hanwen gemetar seluruh tubuhnya, dan langsung berhenti di tempatnya, dia tahu bahwa jika dia benar-benar berani mengikuti, ajudan dekat Liu Zihong ini akan membunuhnya. Melihat bahwa Liu Hanwen tidak bergerak maju lagi, pria itu kemudian berbalik dan mengikuti Liu Zihong. Melihat Liu Zihong dan yang lainnya dari keluarga Liu pergi, wajah Liu Hanwen berubah garang saat ia menggertakkan giginya dan berkata, dasar orang tua bodoh, kau pasti akan menyesalinya. Setelah berbicara, dia pergi ke sisi Liu Su. Hari ini penuh dengan drama, tetapi Liu Su sudah pingsan sejak awal akibat serangan Liu Hanwen dan masih dalam keadaan koma. Liu Hanwen memencet titik akupuntur DU-26 milik Liu Su, dan Liu Su kemudian perlahan membuka matanya. Begitu membuka matanya, dia langsung berdiri, wajahnya dipenuhi amarah saat menatap Liu Hanwen dan berkata, ayah, kau benar-benar memukulku karena orang asing. Liu Hanwen berteriak marah sambil menggertakkan giginya, jika kalian tidak ingin mati, cepat ikuti aku. Liu Su hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi tiba-tiba tersadar. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa semua orang dari 9 gerbang Yandu telah pergi, hanya menyisakan mereka berdua. Liu Su bertanya dengan bingung, ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Kemana perginya yang lain? Liu Hanwen menepuk bahu Liu Su dengan keras, tampak sangat serius sambil memberi nasihat dengan sungguh-sungguh, nak, sesuatu yang besar telah terjadi. Aku khawatir kita tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga Liu lagi. Liu Su terkejut, menyela Liu Hanwen dengan cemas bertanya, ayah, sebenarnya apa yang terjadi?
Liu Hanwen menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa memberitahumu apa yang baru saja terjadi sekarang, memberitahumu akan membahayakanmu. Kau hanya perlu menuruti nasihatku, mulai sekarang, jika kau bertemu Qin Chuan lagi, pastikan untuk tidak memprovokasinya. Liu Su membelalakkan matanya, akhirnya menyadari kerumitan situasi tersebut, sepertinya banyak hal telah terjadi selama dia tidak sadarkan diri. Liu Su berkata dengan wajah kesal, tapi Xiao Jun meninggal di tangan wanitanya. Wajah Liu Hanwen dipenuhi kesedihan saat ia tiba-tiba membuka matanya yang merah dan berkata kepada Liu Su, anggap saja kau tidak pernah memiliki saudara bernama Xiao Jun, ingat kata-kataku, jangan menyinggung Qin Chuan lagi. Dia bukan orang yang bisa kau sakiti, begitu pula keluarga Liu. Selain itu, kamu harus segera kembali ke arena pertempuran dan pastikan untuk lulus penilaian tim pertempuran Grandmaster. Hanya dengan bergabung dengan tim pertempuran Grandmaster, kamu dapat terus menjadi bagian dari keluarga Liu. Jika tidak, keluarga Liu sama sekali tidak akan mentolerirmu, dan bahkan mungkin akan membunuhmu. Liu Su merasa seolah-olah sedang bermimpi, keluarganya sendiri, Liu Family, tidak dapat menerimanya, dan bahkan mungkin akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Dia sama sekali tidak ragu dengan perkataan Liu Hanwen. Hanya saja, dia benar-benar tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi sehingga membicarakannya pun ditakuti. Melihat Liu Su terdiam lama, Liu Hanwen dengan marah berkata, apakah kau mengerti maksudku? Liu Su menggertakkan giginya dan berteriak, aku mengerti. Liu Hanwen menepuk bahu Liu Su dengan erat, tersenyum, dan berkata, bagus. Kau benar-benar putraku, putra Liu Hanwen. Pergilah sekarang, kembalilah ke arena pertempuran. Liu Su agak khawatir dan bertanya, bagaimana denganmu? Aku. Liu Hanwen menggelengkan kepalanya, matanya perlahan menjadi dingin, dan dia berkata dengan gigi terkatup, aku perlu meninggalkan Yandu untuk sementara waktu, tetapi suatu hari nanti, aku akan mengambil kembali semua yang awalnya menjadi milikku. Ayah, yakinlah, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Liu Su berkata dengan sungguh-sungguh lalu pergi tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak begitu jelas tentang apa yang terjadi sebelumnya, dia sangat yakin bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Setelah Liu Su pergi, tatapan Liu Hanwen berubah menjadi sangat menyeramkan saat dia menatap ke arah keluarga Liu, wajahnya dengan garang berkata, keluarga Liu, tunggu hari aku kembali. Dan bocah Qin Chuan itu, yang berani bersekongkol melawanku, suatu hari nanti akan kubuat dia berlutut dan memohon ampunanku. Sementara itu, di tempat parkir kawasan perumahan Universitas Yandu, sebuah Rolls-Royce berwarna merah muda es perlahan berhenti. Pintu mobil terbuka, dan Qin Chuan serta Mu Weiwei keluar dari mobil, diikuti oleh Lu Yanwu dari kursi pengemudi. Qin Chuan berkata kepada Yanwu, tunggu di sini, Nona Mu dan aku akan mengunjungi gurunya. Yanwu cemberut tidak senang, anggap saja aku sebagai sopirmu. Qin Chuan tersenyum pasrah dan mengikuti Mu Weiwei menuju bagian terdalam kompleks perumahan tersebut. Ini adalah kompleks perumahan Universitas Yandu, dengan lingkungan yang sangat bagus dan luas, dan guru Mu Weiwei, sang pelukis abadi, tinggal di halaman terpisah yang terletak di bagian terdalam kompleks tersebut. Saat mereka hampir sampai di kediaman pelukis abadi, Mu Weiwei tiba-tiba berhenti, menatap Qin Chuan dengan ekspresi memohon, Tuan Qin, jika guru saya menolak, mohon berbelas kasih dan jangan mempersulitnya, maukah Anda? Qin Chuan mengangguk, lalu berkata dengan serius, jangan khawatir, aku sudah berjanji padamu, dan aku tidak akan bertindak gegabah. Jika Dewa Lukisan benar-benar menolak, aku pasti tidak akan mempersulitnya. Mo Weiwei kemudian diam-diam menghela napas lega, tetapi masih merasa bersalah terhadap gurunya, jika bukan karena dirinya, hal itu tidak akan merepotkan gurunya. Namun situasinya sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa selain membawa Qin Chuan untuk mencoba peruntungan mereka. Apakah Qin Chuan bisa meyakinkan guru untuk membantu atau tidak, bergantung pada Qin Chuan sendiri. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah halaman terpisah di bagian terdalam kompleks perumahan tersebut. Melalui tembok pagar yang tidak terlalu tinggi, orang bisa melihat pemandangan di dalam halaman itu. Halaman tersebut berukuran sekitar 300 meter persegi, hanya berisi bangunan dua lantai bergaya kuno seluas 100 meter persegi, dan 200 meter persegi sisanya dipenuhi dengan berbagai tanaman dan bunga, yang ditata dengan rapi, membentuk pemandangan indah yang menawan. Pada saat itu, seorang wanita tua dengan punggung agak bungkuk sedang menggunakan gunting besar untuk memangkas tanaman dan bunga di kebun. Tepat ketika Qin Chuan hendak berbicara, Mo Weiwei dengan cepat memberi isyarat agar dia tetap diam, menunjukkan bahwa mereka harus menunggu di pintu masuk mengikuti arahannya. Bab 587. Teratai di setiap langkah. Guru tersebut sangat fokus saat bekerja dan tidak suka diganggu. Mo Weiwei menjelaskan dengan suara rendah di dekat telinga Qin Chuan. Qin Chuan mengangguk sedikit, menunjukkan pemahamannya. Mereka berdua berdiri di pintu masuk halaman kecil dan tidak bergerak atau berbicara untuk mengganggu, mengamati painting immortal yang sibuk di taman.
Meskipun halaman dalamnya tidak besar, tata letak seluruh taman sangat indah. Bunga-bunga dengan berbagai warna bergoyang lembut tertiup angin, mengeluarkan aroma yang menyegarkan. Kupu-kupu dan lebah berkerumun di antara bunga-bunga. Sang pelukis abadi, mengenakan pakaian kerja yang sangat sederhana, memegang sepasang gunting, dengan hati-hati memangkas. Tatapannya penuh konsentrasi, dan setiap potongan tampak dilakukan setelah pertimbangan yang cermat, penuh rasa hormat terhadap setiap tanaman. Gerakannya kuat sekaligus lembut, seolah-olah dia sedang berbicara dengan tanaman, memahami kebutuhan mereka. Painting Immortal tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri, bunga harus memiliki bentuk, taman harus memiliki daya tarik. Namun tak lama kemudian, alisnya kembali berkerut rapat, sambil bergumam pada dirinya sendiri, tidak, masih ada yang tidak beres. Jenis dan warna tanamannya sudah serasi sempurna, jadi di mana masalahnya? Aku mengerti. Awalnya cerah saat aku mulai memangkas, tapi sekarang mendung, awan menghalangi sinar matahari, yang mengubah warna yang terlihat oleh mata telanjang. Painting Immortal tampak seperti mendapat pencerahan, tetapi wajahnya masih menunjukkan sedikit penyesalan saat dia berkata, hari-hari memiliki saat-saat cerah dan mendung, bulan-bulan memiliki fase-fase penuh dan baru, tidak peduli bagaimana saya memangkas atau mengatur halaman, akan ada saat-saat ketika itu tidak sesuai dengan harapan saya. Qin Chuan mendongak ke langit, yang memang diselimuti awan, seperti yang dikatakan oleh Dewa Pelukis, cuaca cerah maupun berawan akan memengaruhi penataan dan pemangkasan taman. Meskipun dia tidak bisa membuat halaman itu cerah setiap hari, setidaknya untuk saat ini, dia bisa mencapai hal itu. Dengan gerakan cepat tangannya membentuk segel, aura yang sangat besar tiba-tiba menyebar dari dirinya. Pergi. Qin Chuan melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan tak terlihat menyapu langit dalam sekejap. Di depan mata Mu Weiwei yang takjub, awan tebal di atas halaman berhamburan, seolah melarikan diri dari predator alam. Hanya dalam beberapa detik, tak ada satupun awan yang menghalangi sinar matahari di atas halaman. Sinar matahari menerobos masuk ke taman, dan bunga-bunga berwarna-warni bermekaran bersaing, memancarkan aroma yang harum. Wisteria menjuntai seperti air terjun, sementara mawar berkobar hebat seperti nyala api. Painting Immortal tidak menyadari kejadian ini, dan dengan tiba-tiba teriknya sinar matahari, wajahnya berseri-seri karena terkejut, matahari bersinar, bagus sekali. Setelah itu, dia segera kembali melanjutkan pekerjaannya memangkas. Kali ini, kegembiraan terpancar jelas di wajahnya, dan tangannya bergerak jauh lebih cepat dengan gunting, setiap potongan menambah keindahan taman. Mu Weiwei menatap pria di sampingnya dengan rasa terima kasih dan kekaguman di matanya. Keduanya berdiri di pintu masuk halaman, mengamati Painting Immortal memangkas tanpa henti, menunggu selama 1 jam penuh sebelum ia perlahan berdiri tegak, wajahnya yang keriput menunjukkan sedikit kelelahan tetapi juga kegembiraan, jelas sangat puas dengan hasil karyanya. Guru. Saat itulah Mu Weiwei berbicara, dengan senyum tipis di wajah cantiknya, lalu melangkah masuk. Weiwei sudah datang. Cepat, cepat, kemari dan bantu guru memeriksa apakah ada bagian kebun yang perlu dipangkas lagi, kata Dewa Lukisan dengan gembira sambil melambaikan tangan memanggil Mu Weiwei. Mu Weiwei menjawab sambil tersenyum, Guru, saya sudah mengamati selama 1 jam. Jujur saja, saya pikir taman Anda sudah sempurna ketika saya pertama kali datang. Saya tidak menyangka Anda bisa membuatnya lebih sempurna lagi. Anda benar-benar pantas menyandang gelar guru. Kamu, gadis kecil, selalu tahu cara membuat gurumu senang. Lukisan abadi, berkata sambil tertawa, lalu mengalihkan pandangannya ke Qin Chuan yang masih berdiri di pintu masuk halaman kecil, dan bertanya pelan, pacar. Pipi Mu Weiwei langsung memerah, dan dia dengan cepat membantah, aku masih muda dan belum punya rencana untuk berpacaran. Wajah sang pelukis abadi langsung memerah, dan suaranya menjadi beberapa derajat lebih dingin saat dia bertanya, jika dia bukan pacarmu, untuk apa dia di sini? Melihat gurunya marah, Mu Weiwei menjadi semakin cemas, dan rasa bersalah di hatinya semakin memuncak. Guru, maafkan saya. Dia ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menundukkan kepala saat air matanya mengalir. Qin Chuan buru-buru berkata, Yang Mulia Pelukis, Qin Chuan Junior ini datang berkunjung hari ini untuk meminta bantuan. Sayalah yang memaksa nonamu untuk membawa saya ke sini, jadi mohon jangan salahkan dia. Mu Weiwei tiba-tiba mendongak menatap Qin Chuan, tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Meskipun dia setuju untuk membawa Qin Chuan mengunjungi Dewa Lukisan karena khawatir dia mungkin mengincar keluargamu, dia juga tersentuh oleh ketulusan Qin Chuan. Jika Qin Chuan benar-benar ingin memaksakan masalah ini, dia bahkan tidak perlu datang secara pribadi, hanya dengan sebuah perintah, 9 gerbang Yandu akan bergegas membawa Dewa Lukisan ke hadapannya. Namun Qin Chuan tidak melakukan itu. Dia bahkan mengancam 9 gerbang agar tidak mengganggu Dewa Lukisan dan berjanji akan mengunjunginya secara pribadi. Jika Dewa Lukisan akhirnya menolak, dia tidak akan mempersulitnya. Guru, bukan seperti itu, ini.
Sebelum Mu Weiwei selesai menjelaskan, Dewa Pelukis itu dengan tajam memarahinya, lalu menatap Qin Chuan dengan tajam, berkata, aku seorang wanita tua yang telah meletakkan kuasnya. Tidak ada yang layak kau kunjungi di sini, dan tidak ada cara yang bisa kubantu. Kau boleh pergi sekarang. Qin Chuan tampak tak berdaya, tak menyangka wanita tua ini begitu temperamental, bahkan tak memberinya kesempatan untuk berbicara sebelum mencoba mengusirnya. Yang mulia pelukis abadi, saya tidak akan menyembunyikan dari Anda bahwa saya memegang posisi penting di Yandu. Selain itu, kemampuan medis saya tak tertandingi, saya dapat menyembuhkan penyakit membandel yang bahkan keempat tangan suci dari Balai Medis Nasional pun tidak dapat sembuhkan. Selama Anda bersedia membantu saya, apapun yang Anda minta, saya dapat melakukannya. Qin Chuan dengan cepat menyebutkan semua kemampuan yang bisa dia tawarkan, berharap Dewa Lukisan akan membutuhkannya. Namun, yang tidak ia duga adalah begitu kata-katanya terucap, sang Dewa Lukisan tiba-tiba meledak marah dan berteriak, keluar. Keluar dari sini segera. Keluar, keluar, keluar. Amarahnya meledak tak terkendali, dan dia mengambil sapu yang ada di sampingnya, lalu berlari ke arah Qin Chuan sambil membawa sapu itu. Qin Chuan mengerutkan kening. Tampaknya Dewa Lukisan itu benar adanya sesuai dengan rumor tentang temperamennya, yang membuatnya sulit dihadapi. Dia telah berjanji kepada Mu Weiwei bahwa jika Dewa Pelukis menolak, dia tidak akan merepotkannya, tetapi tampaknya hanya Dewa Pelukis yang dapat menggunakan lukisan untuk mengembalikan penampilan asli seseorang. Masalah ini terkait dengan petunjuk tentang pemusnahan keluarga Qin, dan dia tidak ingin menyerah begitu saja. Saat melihat Dewa Lukisan berlari mendekat dengan sapu, dia menghela napas panjang, baiklah, karena Dewa Lukisan senior tidak mau, aku tidak akan memaksa lebih jauh. Nonamu, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan berbalik untuk pergi. Namun, begitu ia melangkah beberapa langkah, ia tiba-tiba berhenti, menoleh ke arah Dewa Lukisan yang sangat marah, dan berkata, aku merasa halamanmu sudah sangat sempurna, tetapi ada sesuatu yang kurang di bagian luarnya. Jika bunga teratai dapat ditambahkan di sisi jalan yang menuju halaman, itu akan membuat bagian dalam dan luar halaman menjadi lebih sempurna. Setelah selesai berbicara, Qin Chuan berbalik dan pergi. Dengan langkah pertamanya, sebuah bunga teratai tiba-tiba muncul di tempat dia berdiri sebelumnya. Lalu, setiap langkah yang diambilnya, seolah-olah ia menginjak bunga teratai. Kelopaknya perlahan terbuka, melepaskan aroma yang lembut. Dengan setiap langkahnya, bunga teratai terus berakar dan bertunas, mekar menjadi bunga-bunga yang indah. Inilah teratai di setiap langkah. Sang pelukis abadi benar-benar takjub, mengamati bunga teratai yang mekar di sepanjang jalan setapak berbatu yang berpadu sempurna dengan pemandangan sekitarnya. Hati yang bagaikan bunga teratai, tak ternoda oleh debu, kemauan yang tenang seperti air yang diam, tak terganggu oleh gelombang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar tidak jauh dari situ. Sang pelukis abadi bergidik seluruh tubuhnya, bergumam pada dirinya sendiri, hati seperti bunga teratai, tak ternoda debu, kemauan setenang air yang tenang, tak terganggu oleh ombak. Saat ia mendongak lagi, sosok Qin Chuan sudah tidak terlihat, hanya menyisakan bunga teratai yang mekar di sepanjang jalan setapak berbatu. Bab 588. Catatan Dancing. Mu Weiwei juga terstunet oleh pemandangan ini, mulutnya sedikit terbuka, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Barulah ketika sang pelukis abadi mengeluarkan seruan keheranan, Mu Weiwei tersadar kembali. Ia melihat, di kedua sisi lempengan batu biru itu, bunga teratai bermekaran di seluruh tanah, berbagai bunga dan tanaman tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam beberapa puluh detik, bukan hanya bunga teratai tetapi juga berbagai bunga segar dan hiasan rumput hijau menghiasi sisi-sisi lempengan batu biru itu. Bahkan halaman terpisah dari lukisan abadi itu tampak telah menjadi bagian dari gulungan laut bermotif bunga. Keterkejutan terpancar di wajah Mu Weiwei yang lembut. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi di depan matanya, dia yakin akan satu hal, semua ini adalah perbuatan Qin Chuan. Qin Chuan tidak memahami seni rupa, juga tidak memahami pencocokan warna, tetapi ia sangat memahami cara kerja alam. Langkah-langkahnya sebelum pergi tampak biasa saja, tetapi setiap langkahnya memiliki perbedaan yang sangat kecil, dan kekuatan yang dikeluarkan pada setiap langkah pun bervariasi. Ketika dia meninggalkan halaman, dia sebenarnya telah memasang susunan pengumpul roh mini di pintu masuk. Susunan pengumpul roh mini ini akan menjadikan tempat ini salah satu situs yang paling kaya secara spiritual di Yandu. Di bawah nutrisi energi spiritual, setiap makhluk hidup di sini akan berkembang dengan penuh vitalitas. Mereka yang tinggal di sini juga akan memiliki umur yang lebih panjang dan terhindar dari ratusan penyakit. Meskipun Qin Chuan ditolak oleh Dewa Pelukis, dia tidak menyimpan dendam, sebaliknya, dia menghadiahkan Dewa Pelukis transformasi ajaib. Weiwei, sebenarnya dia siapa? Setelah beberapa saat, sang pelukis abadi menatap Mu Weiwei dan bertanya. Dengan ekspresi rumit, Mu Weiwei melirik ke arah tempat Qin Chuan menghilang dan perlahan berkata, dia adalah seseorang yang bisa menekan 9 gerbang Yandu hanya dengan sebuah gerakan.
Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, orang baik. Orang baik. Sang pelukis abadi agak bingung dengan penjelasan Mu Weiwei. Pada saat yang sama, kata-kata Mu Weiwei sangat mengejutkan dewa lukisan. Begitu mudah, namun mampu menekan 9 gerbang Yandu hanya dengan sebuah gerakan sederhana. Sebagai orang dari dunia sekuler, siapa yang tidak tahu tentang 9 gerbang Yandu? Mereka adalah 9 keluarga paling elit. Siapa yang menyangka bahwa keluarga-keluarga yang begitu berkuasa dapat ditindas oleh seorang pemuda hanya dengan sebuah isyarat? Mo Weiwei dengan cepat menceritakan kembali semua yang terjadi di keluarga Lu, termasuk fakta bahwa orang-orang dari 9 gerbang Yandu telah dikirim untuk menjemput Dewa Lukisan, hanya untuk dihentikan oleh Qin Chuan. Dia tidak melewatkan detail apapun dan menceritakan semuanya kepada Dewa Lukisan. Sang pelukis abadi bertanya, jadi, dia datang mencariku hanya untuk mengembalikan penampilan asli orang dalam potret itu melalui teknik potret. Mo Weiwei mengangguk, Guru, dia benar-benar tidak memiliki niat buruk dan sangat menghormati Anda, jika tidak, dia tidak akan mencegat mereka ketika 9 gerbang Yandu, yang semuanya ingin menyenangkan Anda, diam-diam mengirim orang untuk membawa Anda secara paksa ke keluarga Lu. Lukisan abadi itu tiba-tiba terdiam. Mo Weiwei pun terdiam, lalu, seolah telah mengambil keputusan, mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara, Guru, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda memutuskan untuk berhenti melukis, saya mengerti bahwa Anda pasti memiliki alasan untuk melakukannya. Saya tidak meminta Anda untuk secara pribadi mengembalikan penampilan asli sesepuh dalam potret tersebut, saya hanya berharap mendapat bimbingan dari Anda, dan saya akan menyelesaikan pekerjaan restorasi ini sendiri. Barulah kemudian sang dewa pelukis mendongak menatap wajah serius Mu Weiwei. Ia tiba-tiba menghela napas, matanya memerah saat menatap Mu Weiwei dan berkata, apakah kau benar-benar berpikir bahwa karena aku berhenti melukis maka aku tidak mau membantu? Mu Weiwei langsung terkejut. Mungkinkah ada alasan lain? Sang pelukis abadi tiba-tiba melepas sarung tangan dari tangannya, memperlihatkan tangan yang dipenuhi bekas luka. Ke-10 jarinya sedikit bengkok, jelas telah mengalami penderitaan akibat luka bakar, dipenuhi luka. Meskipun lukanya telah sembuh, kulit yang dulunya hangus kini sebagian besar telah pulih, dengan daging yang baru terbentuk masih memiliki vitalitas merah gelap yang kuat. Guru. Ketika Mu Weiwei melihat tangan-tangan itu, yang penuh bekas luka, dia tidak lagi bisa mengendalikan emosinya. Air mata mengalir deras seperti air bah yang menerobos bendungan, langsung membasahi wajahnya. Dengan hati yang penuh kesedihan, Mu Weiwei menatap tangan-tangan itu, terisak sambil bertanya, Guru, apa yang terjadi pada tangan Anda? Sang pelukis abadi berusaha keras menahan emosinya, tetapi tak mampu menahan air mata yang diam-diam mengalir di sudut matanya. Semua itu sudah berlalu. Sang pelukis abadi akhirnya mengatakan hal ini saja, tanpa banyak penjelasan. Meskipun Mu Weiwei tidak memahami dengan jelas bagaimana tangan gurunya bisa terluka separah itu, dia yakin bahwa kerusakan parah pada tangan gurunya pasti disebabkan oleh orang lain. Jika tidak, gurunya tidak akan mengatakan bahwa itu semua sudah berlalu, di matanya, terlihat keengganan yang jelas, dan kilatan kebencian yang cepat berlalu. Seseorang yang dianugerahi gelar pelukis abadi harus memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap seni lukis, hanya dengan gairah dan bakat yang cukup seseorang dapat mencapai titik ini. Bagaimana mungkin seorang pelukis papan atas, yang sangat mencintai melukis, dengan mudah melepaskan kuasnya? Dulu, Mo Weiwei tidak mengerti, tetapi hari ini, setelah melihat tangan gurunya yang terluka parah, dia mengerti. Bukan berarti dia berhenti mencintai melukis, melainkan tangannya yang terluka parah tidak lagi mampu menopangnya dalam melukis seperti sebelumnya. Weiwei, kamu memiliki bakat yang luar biasa dan kamu cukup rajin. Selama kamu tekun, suatu hari nanti kamu akan melampaui gurumu. Sang pelukis abadi menyeka air matanya, menatap Mu Weiwei dengan sungguh-sungguh sambil berkata, aku khawatir aku tidak akan bisa melanjutkan melukis di masa depan, tetapi kamu bisa. Sambil berkata demikian, ia menggenggam tangan Mu Weiwei dan membawanya masuk ke dalam rumah di halaman, mengambil sebuah buku tebal dari rak buku di aula utama lantai pertama dan menyerahkannya kepada Mu Weiwei dengan penuh hikmat. Ini adalah buku catatan yang diwariskan kepada saya oleh guru saya, yang berisi semua wawasan kreatif sepanjang hidup guru saya. Di dalamnya terdapat teknik potret yang memungkinkan Anda untuk mengembalikan wajah asli orang-orang yang telah menyamar. Setelah menyerahkan buku catatan itu, Dewa Lukisan memandang Mu Weiwei dengan serius dan berkata, mulai hari ini, catatan dancing ini dipercayakan kepadamu. Jangan mengecewakan harapanku. Tangan Mu Weiwei sedikit gemetar saat memegang kitab dancing, wajahnya penuh kegembiraan. Meskipun dia selalu menyebut sang pelukis abadi sebagai gurunya, pada kenyataannya, dia hanyalah salah satu dari banyak murid ketika sang pelukis abadi mengajar di Universitas Yandu, bukan murid sejati. Kini, sang pelukis abadi telah menyerahkan catatan warisan gurunya kepadanya, jelas menganggapnya sebagai murid sejatinya. Terima kasih guru. Wajah Mu Weiwei dipenuhi rasa syukur, wajahnya yang lembut dan cantik tampak serius dan tegas saat ia berkata, tenang saja, guru, murid Anda tidak akan mengecewakan Anda.
Sang Dewa Lukisan tampak sangat gembira. Matanya memerah, ia menatap Mo Weiwei dengan penuh semangat dan berkata, "Bagus. Bagus. Aku percaya padamu." Dengan lambaian tangan dan senyumannya, Sang Dewa Lukisan berkata, "Ayo, ambil catatan dancing ini dan temukan pemuda itu." Setelah menyerahkan catatan dancing kepada Mo Weiwei, dia tiba-tiba merasa jauh lebih ringan, dan emosi yang telah ditekan selama setahun penuh kembali normal. "Terima kasih guru." Mo Weiwei membungkuk dengan hormat lalu berbalik untuk pergi. Dia tahu Qin Chuan masih dengan cemas mencari lelaki tua dalam potret itu, dan sekarang hanya dialah yang bisa membantu Qin Chuan. Melihat sosok Mo Weiwei yang bergegas pergi, wajah Sang Dewa Lukisan menampakkan senyum lembut, bergumam pada dirinya sendiri, masa muda itu indah. Bab 589. Semua orang kembali ke rumah masing-masing. Qin Chuan kembali ke Cloud Summit Heaven Villa setelah meninggalkan Universitas Yandu. "Saudara Qin." Begitu ia memasuki villa, sesosok mungil langsung memeluk Qin Chuan, dia adalah Lu Yanwu. Saat itu, wajah Lu Yanwu dipenuhi air mata, suaranya tercekat saat ia berkata, "Kakak Qin, terima kasih. Terima kasih." Dia sangat yakin bahwa jika bukan karena Qin Chuan secara pribadi pergi ke keluarga Lu hari ini, dia akan dipaksa menikahi pria yang dia benci. Baru saja di kediaman keluarga Lu, ketika Qin Chuan menyuruhnya kembali ke Cloud Summit Heaven Villa bersama Qin Banceng terlebih dahulu, dia akhirnya yakin bahwa dia benar-benar bebas, dan tidak akan ada yang pernah memaksanya untuk menikahi seseorang yang dia benci lagi. Dia telah menekan emosinya selama ini, tetapi sekarang emosinya benar-benar meledak, dan dia menerjang ke pelukan Qin Chuan, menangis terseduh-seduh. Qin Chuan dengan lembut menepuk punggung Lu Yanwu, sambil berkata dengan menenangkan, "Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang akan menindasmu." Lu Yanwu menangis lebih sedih lagi. Di dalam villa, selain Lu Yanwu, ada juga saudara perempuan Ye Qingwan dan Ye Ruwei, Tang Yue'er, dan Qin Nian yang sedang tidur. Qin Chuan sebelumnya tidak merasakannya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa ada cukup banyak wanita di sekitarnya, dan meskipun semuanya memiliki hubungan keluarga yang sah dengannya, berada di bawah satu atap dengan begitu banyak wanita tetap membuatnya agak malu. Setelah menangis beberapa saat, emosi Lu Yanwu akhirnya stabil, dan melihat air matanya telah membasahi sebagian besar bagian depan kemeja Qin Chuan, dia tiba-tiba merasa sangat malu. Qin Chuan menatap Tang Yue'er dan bertanya, "Selama aku pergi, tidak ada seorang pun dari dunia bela diri kuno yang datang ke sini, kan?" Tang Yue'er menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Kau telah menarik perhatian semua orang ke keluarga Lu, tidak ada yang peduli dengan kami para wanita lemah." Qin Chuan kemudian bertanya, "Nian masih tidur, kan?" Ketika dia meninggalkan villa di pagi hari, karena khawatir Qin Nian mungkin kehilangan kendali lagi saat dia tidak ada, dia telah mendengarkan permohonannya dan membiarkannya tidur nyenyak. Tang Yue'er mengangguk, 10 menit sebelum kau kembali, aku sudah mengecek Nian di kamarnya, dia masih tidur nyenyak. Haruskah aku membangunkannya?" Qin Chuan menggelengkan kepalanya, "Biarkan dia tidur sedikit lebih lama. Ada sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan kalian semua." Mendengar itu, para wanita menjadi sedikit tegang. Qin Chuan melirik para wanita itu dan berkata, "Baru saja, di keluarga Lu, saya dapat mengklarifikasi bahwa 9 gerbang Yandu sama sekali tidak ikut serta dalam pemusnahan keluarga Qin. Sekarang, 9 gerbang Yandu telah sepenuhnya tunduk kepadaku, sama sekali tidak ada yang berani mengganggumu." Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba berhenti sejenak, pandangannya menyapu wajah beberapa wanita. Kecuali Lu Yanwu yang mengetahui seluruh prosesnya, wanita-wanita lain tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi setelah mendengar Qin Chuan mengatakan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Lu Yanwu langsung merasa cemas, buru-buru bertanya, "Saudara Qin, apakah kau akan mengusir kami?" Qin Chuan menatap Lu Yanwu, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak mengusir kalian. Sebelumnya, aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian bersama keluarga, itulah sebabnya aku membawa kalian semua keluar. Tapi sekarang semua masalah sudah terselesaikan. Keluarga kalian mungkin sangat menantikan kepulangan kalian. Jika kalian kembali, tidak akan ada yang mengganggu kalian, mereka bahkan mungkin akan memperlakukan kalian seperti bodhisattva. Lagi pula, kalian semua adalah gadis-gadis muda yang suci, tidak pantas bagi kalian untuk terus mengikutiku tanpa ikatan resmi apapun." Setelah mengatakan itu, dia kemudian menatap saudari Ye Qingwan dan Ye Ruwei. Qin Chuan melanjutkan, "Jika kau kembali ke keluarga Ye, sama sekali tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang berani mengganggumu lagi, bahkan Ye Zong pun tidak. Dia bahkan tidak akan memanfaatkanmu, dan jika kau ingin bersaing untuk posisi penerus, Ye Zong akan sepenuhnya mendukungmu." Saat ini, Murong Mingyue dari keluarga Murong telah benar-benar menjadi pewaris resmi keluarga Murong. Murong Fu juga seharusnya kembali ke keluarga Murong dan secara bertahap akan menyerahkan kekuasaan kepada Murong Mingyue. Jika tidak ada halangan, Murong Mingyue diharapkan akan menduduki posisi kepala keluarga tahun depan. Mendengar hal ini, Ye Qingwan dan Ye Ruwei sama-sama terkejut,
terutama Ye Qingwan, yang seusia dengan Murong Mingyue dan tidak menyangka bahwa Murong Mingyue akan menjadi kepala keluarga Murong. Dalam waktu dekat, saya akan kembali ke kota Jiangcheng dan kemudian menuju ke dunia bela diri kuno. Tidak akan mudah bagi kalian semua untuk mengikuti. Qin Chuan tiba-tiba menambahkan, pandangannya menyapu para wanita sambil bertanya, jadi, apa yang telah kalian putuskan? Para wanita itu langsung terdiam, wajah mereka dipenuhi pergumulan dan konflik. Ye Ruwei tiba-tiba meraih tangan Ye Qingwan, ekspresinya sungguh-sungguh saat dia berkata, aku akan mengikuti kakak Qingwan. Kemanapun kakak Qingwan pergi, aku akan ikut. Ye Qingwan, tersentuh, menggenggam tangan Ye Ruwei erat-erat, lalu menatap Qin Chuan dengan tekad yang teguh dan berkata, aku tidak kalah mampu dari Mingyue. Jika dia bisa menduduki posisi kepala keluarga Murong, maka aku juga bisa mengambil peran sebagai patriark keluarga Ye. Jadi, aku akan kembali ke keluarga Ye untuk memperjuangkan posisi itu. Qin Chuan menatap Ye Qingwan yang bersemangat dan bertanya lagi, apakah kau sudah memikirkannya matang-matang? Ye Qingwan mengangguk tegas, tanpa menyebutkan alasannya. Qin Chuan mengangguk, baiklah, kalau begitu, bawa Ye Ruwei kembali ke keluarga Ye. Jika ada yang berani mengganggu kalian berdua, beritahu aku. Ye Qingwan, yang bukan tipe orang yang suka membuat keributan, langsung setuju. Ia memiliki dua alasan untuk memilih kembali ke keluarga Ye. Salah satu alasannya adalah karena Ye Ruwei. Ia sendiri menyimpan perasaan terhadap Qin Chuan dan karenanya mengikutinya, tetapi hubungan antara Ye Ruwei dan Qin Chuan polos dan murni, sehingga tidak pantas baginya untuk selalu berada di dekatnya. Dia mungkin mengabaikan reputasinya sendiri, tetapi dia tidak bisa mengabaikan reputasi Ye Ruwei. Adapun alasan kedua, itu untuk Qin Chuan. Dia tahu Qin Chuan kuat. Dengan kemampuannya saat ini, tetap berada di sisi Qin Chuan tidak hanya tidak akan membantunya, tetapi juga bisa menjadi beban. Namun, jika suatu hari nanti ia bisa menjadi patriark keluarga Ye, bukankah ia kemudian dapat membantu Qin Chuan? Qin Chuan menoleh ke Lu Yanwu dan berkata, keluarga Lu mungkin tidak lagi dapat menampung Lu Yaosheng, jadi Yanwu, apa pilihanmu? Wajah Lu Yanwu dipenuhi pergumulan, matanya yang merah dan berkaca-kaca terus menatap Qin Chuan. Tiba-tiba, air mata mulai mengalir deras di wajahnya. Kakak Qin, aku tidak ingin meninggalkan keluarga Lu, tetapi aku juga tidak tega meninggalkanmu. Dengan suara tercekat, Lu Yanwu berkata, tapi aku tidak masuk akal. Aku tahu bahwa jika aku tetap di sisimu, aku pasti akan menjadi beban bagimu. Aku ingin membantumu, tetapi aku terlalu lemah saat ini. Jadi, aku akan kembali ke keluarga Lu. Meskipun aku tidak ingin terlibat dalam perebutan kekuasaan, aku akan berusaha keras untuk berlatih. Suatu hari nanti, aku akan layak berdiri di sisi kakak Qin. Aku bersumpah, hari itu pasti akan tiba. Tekad terpancar di wajah mudanya. Qin Chuan, sedikit terharu, tersenyum kecil, mendekat dan dengan lembut mengacak-acak rambut Lu Yanwu, sambil berkata sambil tersenyum, kakak Qin tidak membutuhkan bantuanmu. Aku hanya berharap kau bisa hidup bahagia dan gembira seperti sebelumnya. Kakak Qin. Lu Yanwu semakin menangis. Tatapan Qin Chuan beralih dari satu wanita ke wanita lainnya, sambil tersenyum ia berkata, kalau begitu, mari kita berpisah di sini untuk sementara, dan semoga kita bertemu lagi suatu hari nanti. Para wanita itu tampak enggan, tetapi akhirnya meninggalkan Cloud Summit Heaven Villa. Kakak Qin, kau tidak akan menyuruhku pergi juga, kan? Setelah yang lain pergi, Tang Yuer menatap Qin Chuan dengan gugup dan bertanya. Qin Chuan dengan lembut menyentil dahi Tang Yuer, sambil tersenyum berkata, kakekmu masih di kota Jiangcheng, kemana aku bisa mengantarmu? Aku akan membangunkan Nian-Nian, kamu bersiap-siap, lalu kita akan segera kembali ke kota Jiangcheng. Tang Yuer akhirnya merasa lega, menyaksikan sosok Qin Chuan yang pergi dengan senyum indah di wajahnya. Nian-Nian. Saat Tang Yuer hendak mengemasi barang-barangnya, raungan amarah menggema dari kamar Qin Nian. Bab 590 dipercayakan oleh orang lain. Mendengar suara gemuruh yang berasal dari kamar Qin Nian, Tang Yuer terkejut dan segera bergegas masuk. Saat dia bergegas masuk ke kamar Qin Nian, di mana bayangan Qin Chuan terlihat. Yang lebih penting lagi, Qin Nian juga tidak ada di ruangan itu. Wajah Tang Yuer tampak muram saat dia berkata, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tanpa ragu-ragu, dia melompat keluar jendela dan mengejar arah dari mana Qin Chuan baru saja pergi. Pada saat yang sama, tidak jauh dari Cloud Summit Heaven Villa, seorang pria kuat misterius berdiri di kehampaan. Dia mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh wajahnya, sehingga mustahil untuk melihat wajahnya. Berdiri di kehampaan, pria kuat misterius itu sebenarnya adalah pria kuat dari alam penguasa. Dan di bawahnya, Qin Nian, yang masih tertidur lelap, bersandar pada sebuah pohon besar. Menghadapi pria kuat misterius itu, Qin Chuan juga berdiri di kehampaan, wajahnya penuh amarah, matanya yang merah darah menatap tajam ke arah pihak lain.
Dia baru saja memasuki kamar Qin Nian dan kebetulan melihat pria kuat misterius itu membawa Qin Nian yang sedang tidur pergi, sehingga dia pun mengejarnya. Siapakah kau? Mengapa kau membawa Qin Nian pergi? Suara Qin Chuan sangat dingin, dipenuhi dengan niat membunuh. Pria kuat misterius itu mendengus dingin, kultivasi alam penguasa tingkat menengah meledak dari tubuhnya, kekuatan penguasa yang menakutkan menyelimuti Qin Chuan sepenuhnya. Qin Chuan sangat terkejut. Pihak lawan ternyata adalah seorang petarung kuat dengan kultivasi tingkat menengah alam penguasa. Ini adalah lawan terkuat kedua yang pernah dia hadapi. Pria kuat misterius di hadapannya itu kekuatannya hanya kalah dari penjaga ketujuh dari Aula Penjaga. Namun, bukan itu intinya. Intinya adalah lawan tersebut bukanlah petarung kuat biasa di pertengahan alam berdaulat. Kekuatan dahsyat yang terpancar dari tubuhnya memberikan tekanan luar biasa pada Qin Chuan. Dengan raungan, pihak lain tiba-tiba muncul di samping Qin Nian. Tanpa ragu sedikit pun, saat lawannya bergerak, Qin Chuan sudah mengantisipasinya. Maka ia muncul di depan Qin Nian sepersekian detik lebih awal, wajahnya penuh amarah, menatap lawannya. Suara tanpa emosi dari pria kuat misterius itu bergema, dalam 10 tarikan napas, enyahlah dari pandanganku, atau mati. Kekuatan penguasa yang terpancar dari pihak lawan tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan Qin Chuan merasakan sensasi sesak napas. Dia segera mengedarkan kitab suci misterius agung, dan perasaan sesak napas itu melemah secara signifikan. Qin Chuan sangat menyadari bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia bukanlah tandingan bagi pria kuat misterius di hadapannya. Meskipun dia tahu dirinya bukan tandingan lawannya, dia tidak akan tinggal diam dan menyaksikan Qin Nian dibawa pergi. Matanya penuh tekad, berdiri berjaga di depan Qin Nian tanpa niat untuk mundur. Hukuman mati di pengadilan. Dalam sekejap mata, 10 tarikan napas telah berlalu. Pria kuat misterius itu tidak membuang waktu, mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan ke arah Qin Chuan. Pada saat itu, Qin Chuan merasa seolah-olah sebuah gunung besar menekan dirinya. Tekanan dahsyat dari pendekar tingkat menengah alam penguasa, seperti gelombang yang bergulir, menyapu ke arahnya. Mata Qin Chuan tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya pada kitab suci misterius agung hingga batas maksimal dan meledakkan seluruh kekuatannya dalam sebuah pukulan ke arah lawan. Dia menegaskan bahwa jika dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Saat menghadapi lawan yang sangat kuat dan mendominasi Anda dalam kekuatan bela diri, tidak perlu menyelidiki, karena saat Anda menyelidiki, Anda mungkin akan menghadapi kematian. Ledakan. Detik berikutnya, tinju beradu, seperti ledakan nuklir, momentum mengerikan menyebar ke segala arah. Bum bum bum. Dimanapun momentum itu terarah, ia berubah menjadi reruntuhan. Untungnya, tidak ada bangunan di sekitar, hanya pepohonan. Sesaat kemudian, ratusan pohon besar patah menjadi dua. Menyembur. Qin Chuan langsung terlempar mundur sejauh 30 meter oleh kekuatan dahsyat ini, menembus dua pohon besar dan baru berhenti ketika menabrak pohon ketiga. Namun, tepat pada saat itu, penyerang misterius itu menyerang lagi, tinjunya diselimuti lingkaran cahaya merah samar, momentumnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, jelas telah menggunakan semacam teknik bela diri. Ekspresi Qin Chuan berubah drastis, hanya pukulan biasa dari lawannya saja sudah melukainya, jika serangan lain yang diresapi ilmu bela diri datang, dia akan terluka parah atau bahkan tewas. Dalam keadaan seperti itu, jika dia kehilangan kemampuan untuk bertarung karena cedera serius, satu-satunya yang bisa dia hadapi adalah kematian. Alam semesta tanpa batas, teknik peminjaman Qian Kun, jadikan tanah sebagai penjara, segel untukku. Dalam sekejap, Qin Chuan dengan cepat membentuk segel tangan, dan dengan hentakan keras ke tanah. Dengan suara, boom, terdengar dentuman keras, retakan selebar lengan yang terentang ke empat arah timur, barat, selatan, dan utara dari tempat dia berdiri, membentang hingga berhenti sekitar 5 meter jauhnya. Kemudian, muncul retakan berbentuk busur lainnya, yang menghubungkan titik ujung retakan linier di timur, barat, selatan, dan utara. Dan lingkaran yang terbentuk dari retakan-retakan ini telah menjebak penyerang misterius itu di dalam batas-batasnya. Penyerang misterius itu mendengus sinis dan melayangkan pukulan. Bang bang bang. Bumi bergetar, dan yang mengejutkan Qin Chuan, penjara tanah yang baru saja ia ciptakan hancur oleh pukulan lawannya. Retakan-retakan itu dengan cepat tertutup kembali, dan tanah kembali tenang. Lawannya berkata dengan dingin, kau pikir kekuatan seekor semut bisa menghentikanku? Qin Chuan tahu bahwa jika dia tidak mengumpulkan kekuatan untuk melawan penyerang misterius itu sekarang, hari ini akan benar-benar menjadi hari kematiannya. Pada saat itu, Qin Bancheng juga bergegas mendekat, dan ketika dia melihat Qin Chuan ditahan oleh penyerang misterius itu, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan Qin Chuan sangat dikenal olehnya, dan sekarang muncul penyerang misterius yang mampu mengalahkan Qin Chuan, seberapa kuatkah penyerang ini? Kakak Qin. Tang Yuer juga tiba, dan melihat darah merembes dari sudut mulut Qin Chuan, dia menjadi cemas dan hendak bergegas menghampirinya.
Jangan datang ke sini. Qin Chuan buru-buru berteriak untuk menghentikannya. Bahkan dia pun tak mampu menandingi penyerang misterius itu, jika Tang Yuer datang, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Tang Yuer kemudian berhenti di tempatnya, matanya memerah saat dia menatap Qin Chuan dengan cemas, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia ingin membantu Qin Chuan, tetapi dia terlalu lemah untuk memberikan bantuan apapun. Penyerang misterius itu bahkan tidak melirik Qin Bancheng dan Tang Yuer, tetapi dengan dingin menatap Qin Chuan dan berkata, layak menjadi buronan nomor 1 yang dicari oleh penjara ilahi Kunlun. Untuk mencapai level seperti itu di usia muda, jika kau diberi beberapa tahun lagi, aku khawatir bahkan aku pun tidak akan mampu menandingimu. Aku di sini hari ini hanya untuk membawa Qin Nian bersamaku. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Aku tidak ingin membunuhmu, mengingat kultivasimu yang telah susah payah kau raih, tetapi jika kau gagal memahami akal sehat, jangan salahkan aku jika aku tidak memberimu jalan keluar. Memang benar, penyerang itu datang untuk Qin Nian. Qin Chuan, sambil menggertakkan giginya, bertanya, siapa sebenarnya kau? Mengapa kau ingin membawa Qin Nian pergi? Sekalipun dia ingin membawa Qin Nian pergi, dia perlu mengetahui identitas penyerang dan alasan mengapa Qin Nian diculik. Jika tidak, membiarkan penyerang membawa Qin Nian pergi begitu saja berarti dia tidak akan bisa menemukan penyerang itu di masa depan. Penyerang misterius itu berkata, siapa aku, kau belum berhak mengetahuinya. Adapun alasan mengapa aku ingin membawa gadis ini pergi, itu atas permintaan seseorang. Hanya itu yang ingin kukatakan. Jika kau berani menghentikanku lagi, aku tak punya pilihan selain membunuhmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju Qin Nian. Qin Chuan mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya yang merah menatap tajam ke arah penyerang. Meskipun dia ingin menyelamatkan Qin Nian, dia bukanlah orang bodoh. Menghadapi penyerang misterius ini, dia sama sekali tidak punya peluang, melanjutkan perlawanan berarti kematian yang pasti. Namun jika dia meninggal, Qin Nian tetap akan dibawa pergi. Hanya jika dia tetap hidup, dia akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Qin Nian di masa depan. Karena pelaku hanya ingin membawa Qin Nian, kemungkinan besar ia tidak mengincar nyawanya. Saat Qin Chuan bergumul dengan keraguan apakah akan bertarung sampai mati, penyerang misterius itu tiba-tiba berhenti di tempatnya. Penyerang itu berbalik menatap Qin Chuan dan berkata dingin, mungkin aku harus membunuhmu. Kalau tidak, bagaimana jika kau berhasil dalam kultivasimu dan kemudian mencari masalah denganku? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.